Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Fang Han memurnikan binatang suci pemakan jiwa yang menghasilkan obat untuk menyembuhkan Fang Qingsui. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Wahai binatang suci pemakan jiwa, takdirmu adalah menjadi budakku selamanya. Takdirmu adalah akhirnya berubah menjadi pil pengembalian jiwa 9 putaran. Inilah takdirmu yang tak tertahankan. Untaian mantra dan benih takdir memasuki tubuh binatang suci pemakan jiwa. Untuk berjaga-jaga, Fang Han juga melepaskan domain iblis abadi dan tanah suci kebahagiaan tertinggi miliknya. Sekarang, dia secara resmi akan mengubah binatang suci pemakan jiwa untuk memurnikan pil pengembalian jiwa 9 putaran dan menghidupkan kembali Fang Qingsui. Sarjana pemanen kehidupan, kau benar-benar jahat. Apa yang ingin kau lakukan? Lagi pula, binatang suci pemakan jiwa adalah makhluk yang telah mengolah ranah pemakan jiwa. Meskipun belum mencapai tubuh abadi, ranah mentalnya memiliki daya tahan terhadap seni takdir kecil dan cahaya zen keselamatan semesta agung. Jika lawannya adalah seorang ahli dengan tubuh abadi, domain mental mereka akan 10 kali lebih dahsyat. Fang Han tidak akan mampu menggoyahkan pikiran mereka, apalagi mengubah mereka, dia bahkan mungkin akan dikepung dan diserang balik oleh domain mental lawannya. Saat menghadapi serangan mendadak itu, binatang suci pemakan jiwa segera melepaskan domain mentalnya sendiri sebagai perlawanan total, lalu mencari cara untuk menginterogasi Fang Han. Namun, Fang Han tidak akan memberinya kesempatan lagi. Dua domain iblis abadi dan tanah suci kebahagiaan tertinggi, memancar ke bawah, menyelimuti domain pemakan jiwa dari binatang suci pemakan jiwa dan mengacaukan pikirannya. Selanjutnya, pagoda 8 divisi perlahan menekannya, dengan 5 raksasa abadi di dalamnya melantunkan mantra secara serempak. 5 raksasa besar. 5 raksasa abadi yang bersatu memiliki kekuatan yang dapat digambarkan sebagai kekuatan yang mampu mengguncang bumi. Dahulu kala, ketika sang guru pengatur segala keinginan dan kelima raksasa lainnya bersatu, mereka dikenal sebagai 3 dewa dan 2 tetua yang mendominasi sebuah wilayah bintang. Namun kini, kelima raksasa yang disiapkan oleh Fang Han bekerja sama dengan satu hati dan pikiran, membuat mereka semakin tangguh. Cahaya zen keselamatan universal agung gabungan mereka sangat dahsyat. Fang Han menemukan sebuah fenomena, jika seseorang diubah keyakinannya oleh cahaya zen keselamatan universal agung dan kemudian mengembangkan cahaya zen ini, kemajuan mereka akan sangat pesat. Bagi orang biasa, mengembangkannya akan sangat sulit. Namun, ia secara alami memahami logika di baliknya. Bertobat sama artinya dengan memasuki gerbang Buddha dan memiliki hubungan yang ditakdirkan dengan cahaya zen keselamatan universal agung. Jiwa mereka ternoda oleh kekuatan cahaya zen, sehingga kultivasi mereka secara alami akan 100 kali lebih cepat daripada orang biasa. Terlebih lagi, begitu seseorang mencapai alam rahasia panjang umur dan menjadi raksasa abadi, mereka akan menguasai semua metode melalui satu cara, mengkultivasi kemampuan ilahi apapun akan menjadi sangat mudah. Sebagai contoh, leluhur tanpa wujud telah mengenal semua penyempurnaan teknik dan sirkulasi aura pelindung dari cahaya zen keselamatan universal agung dalam waktu singkat ini, secara bertahap mengubah kekuatan magisnya sendiri menjadi cahaya zen. Kelima raksasa itu menekan dan mengubah makhluk itu dengan segenap kekuatan mereka, dibantu oleh seni takdir kecil milik Fang Han. Binatang suci pemakan jiwa itu tidak dapat bergerak. Perlahan-lahan, binatang suci ini menjadi diam. Tubuhnya yang semula hitam pekat kini berubah menjadi emas, dengan lapisan cahaya Buddha memancar darinya, jelas sekali ia telah sepenuhnya diubah. Ceritakan semua rahasia yang kau ketahui, lalu masuki tungku 8 divisi. Mata Fang Han memancarkan kekuatan iblis. 3.000 mata iblisnya berkedip tanpa henti, seperti iblis di antara iblis, seorang suci di antara iblis. Ya, binatang suci pemakan jiwa, dengan tubuh singa dan wajah manusia, mengucapkan kata-kata penyerahan diri. Kemudian, masa aura mengembun dari tubuhnya, membentuk sebuah buku emas tebal. Guru, semua ingatan saya yang luas tersimpan dalam buku ini. Guru boleh memeriksanya dengan saksama. Buku ini juga berisi banyak teknik Buddhis dan ingatan miliaran makhluk hidup yang telah saya telan. Baiklah, sekarang saatnya kau mengorbankan dirimu. Fang Han mengambil buku emas itu dan tertawa terbahak-bahak. Dengan lambaian tangannya, binatang suci pemakan jiwa terbang ke dalam tungku 8 divisi. 5 raksasa, segera sempurnakan pil sesuai dengan metode dalam kitab rahasia naga surgawi. Di masa lalu, ketika para ahli menyempurnakan pil pengembalian jiwa 9 putaran dengan menyempurnakan binatang suci pemakan jiwa, dibutuhkan setidaknya beberapa siklus 60 tahun. Tetapi sekarang kita telah menghemat upaya itu, dengan kerja sama aktif binatang suci pemakan jiwa, banyak langkah yang dilewati. Saya yakin pil pengembalian jiwa 9 putaran akan segera selesai. Fang Han sangat gembira. Patung Dharma langit dan bumi miliknya melompat ke pagoda 8 divisi, memancarkan 10.000 pancaran cahaya. 3.000 tangannya tanpa henti melakukan segel tangan, membantu kelima raksasa dalam memurnikan pil.
Binatang suci pemakan jiwa yang telah diubah juga bekerja sama sepenuhnya di dalam tungku 8 divisi, mempersembahkan dirinya dan mengubah tubuhnya menjadi masa ki asal murni. Proses alkimia berjalan sangat lancar. Gabungan dari 5 raksasa dan tungku 8 divisi bukanlah hal yang sepele. Bekerja sama, memurnikan pil adalah perkembangan alami, terutama karena mereka menggunakan teknik alkimia canggih dari kitab rahasia naga surgawi. Untuk memurnikan pil pengembalian jiwa 9 putaran, seseorang harus menjadi ahli di tingkat raksasa abadi dan memiliki tungku pil di tingkat artefak Dao. Fang Han telah memenuhi kedua syarat ini. Seiring waktu berlalu, aroma pekat tercium dari tungku 8 divisi. Perlahan-lahan, seolah-olah 9 makhluk hidup akhirnya berwujud. Di bawah pengawasan mata iblis Fang Han, semua esensi kehidupan binatang suci pemakan jiwa telah berubah menjadi 9 embrio esensi, dan di dalam 9 embrio esensi ini terdapat 9 pil obat. Aroma aneh itu khususnya memberi Fang Han sensasi seolah-olah ingatan dari ratusan kehidupan masa lalunya bangkit saat menghirupnya. Pil pengembalian jiwa 9 revolusi. Fang Han tiba-tiba teringat beberapa desas-desus dari dunia fana tentang para sarjana yang sesekali bertemu dengan para dewa ketika mencari Dao, mencium aroma pil obat, dan kemudian memperoleh kebijaksanaan yang luar biasa, meraih peringkat pertama dalam ujian kekaisaran. Memikirkannya sekarang, dia tak kuasa menahan senyum penuh arti. Sesungguhnya, untuk pil tingkat surga, bahkan secuil ki obatnya pun dapat mengubah takdir manusia jika terhirup. Pil pengembalian jiwa 9 revolusi. Bangkit. Beberapa saat kemudian, tungku 8 divisi itu mulai bergetar hebat. Fang Han memberi isyarat, dan tutup tungku segera terbuka, dengan 9 pil emas berkilauan terbang keluar. 9 pil emas ini melompat-lompat seperti bintang, memancarkan cahaya yang sangat terang. Namun, cahaya ini tidak menyilaukan, ia mengalir seperti cairan, menembus jiwa dan memberi seseorang kemampuan untuk melihat menembus kehidupan masa lalu dan masa kini mereka. Pil yang bagus. Mampu melihat kehidupan masa lalu dan masa kini sekaligus, pil yang bagus. Bagus, sangat bagus. Fang Han bersemangat. 9 putaran jiwa kembali, benar-benar sesuai dengan namanya. Pil yang dimurnikan dari asal mula binatang suci pemakan jiwa memang luar biasa, semua kerja kerasku tidak sia-sia. Sekarang, setelah kakak senior meminumnya, aku akan menggunakan seni takdir kecil untuk menghilangkan aura seni reinkarnasi agung di dalam jiwanya, dan dia akan dapat bangun sepenuhnya. Lindungi aku dengan segenap kekuatanmu. Aku akan mengerahkan kekuatanku sekarang untuk menyelamatkan kakak senior, instruksi Fang Han sebelum turun ke kedalaman pagoda 8 divisi. Di kedalaman pagoda 8 divisi, tubuh Fang Qingsui terbaring terbungkus dedaunan tak terhitung jumlahnya dari pohon dunia. Daun-daun itu jelas telah tercemari oleh auranya, berubah menjadi gumpalan cahaya hijau yang berputar-putar di sekitar tubuhnya. Fang Han dapat langsung tahu bahwa persiapannya telah berhasil. Pohon dunia memiliki kekuatan hidup yang sangat besar. Bahkan sehelai daun pun mengandung kekuatan ajaib dan merupakan tumbuhan tingkat suci, bahkan ginseng berusia miliaran tahun pun tidak dapat dibandingkan dengan sehelai daun pohon dunia. Selama Fang Qingsui menyerap kekuatan ini, kekuatan hidup yang dahsyat akan membantunya berkultivasi ke tingkat yang luar biasa. Pada saat yang sama, Fang Han melihat dengan jelas bahwa cahaya merah samar memancar dari tubuh Fang Qingsui. Inti bintang kayu naga telah mulai meleleh dan sepenuhnya menyatu dengan tubuhnya. Tubuh Fang Qingsui kini tampak diselimuti ruang ilusi, dikelilingi kabut, cahaya hijau, cahaya merah, pancaran ramuan gerbang misterius 7 kehidupan, dan bahkan cahaya cemerlang dari buah panjang umur. 9 putaran pengembalian jiwa. Fang Han menekan emosinya. Setelah benar-benar tenang, dia menghembuskan napas energi asal. Pil pengembalian jiwa 9 putaran itu segera meleleh, berubah menjadi aliran energi asal murni yang memanjang seperti benang, menembus dahi Fang Qingsui dan berputar-putar di dalam lautan kesadarannya. Kekuatan penyembuhan ini juga menyatu dengan pikiran ilahi Fang Han. Begitu memasuki lautan kesadaran Fang Qingsui, Fang Han merasakan sesuatu yang aneh. Apa? Lautan kesadaran kakak senior ternyata sangat aneh, seperti jurang tak berdasar yang terhubung ke dimensi alternatif yang tak terhitung jumlahnya. Fang Han belum pernah melihat lautan kesadaran yang seaneh itu. Fang Qingsui hanya memiliki satu lautan kesadaran, tetapi di dalamnya terdapat labirin besar dengan banyak titik kecil yang menembus dimensi alternatif yang tak terbatas. Teknik kultivasi macam apa yang dia praktikkan? Fang Han tidak berani membiarkan pikiran ilahinya menembus dimensi alternatif itu, karena ia merasa jika ia melakukannya, pikiran ilahinya tidak akan pernah kembali dan akan diasingkan ke dalam kehampaan abadi. Ini mungkin disebabkan oleh seni reinkarnasi agung. Seni reinkarnasi agung telah menciptakan banyak lubang di lautan kesadarannya, menarik kesadaran saudari senior ke berbagai dimensi alternatif. Sekarang aku harus menggunakan kekuatan seni takdir kecil dan pil pengembalian jiwa 9 revolusi untuk memanggil kembali kesadarannya sepenuhnya. Fang Han berpikir sejenak dan tiba-tiba mengerti. Dengan kilasan wawasan dan rencana dalam pikirannya, dia memadatkan kekuatan seni takdir kecil dan mulai mengucapkan mantra.
Takdir abadi, yang memengaruhi seluruh langit dan alam semesta yang tak terhingga, segala sesuatu harus dibatasi oleh takdir. Wahai jiwa-jiwa yang terasing dalam reinkarnasi, atas nama takdir, aku memutar roda nasib, kembalilah. Fang Han mengerahkan kekuatan seni takdir kecil hingga batas maksimalnya. Kali ini, bukan untuk konversi tetapi aktivasi sejati. Masa hidupnya dengan cepat terkuras dan habis. Dalam sekejap, puluhan tahun hidupnya lenyap. Namun, dia sama sekali tidak peduli dengan hal itu. Selama dia bisa menyelamatkan Fang Qingsui, dia tidak akan ragu meskipun harus mengorbankan seluruh umurnya dan tidak pernah bisa memasuki alam rahasia panjang umur. Di bawah kesadarannya, kekuatan pil pengembalian jiwa 9 revolusi mengembun menjadi pusaran di dalam lautan kesadaran Fang Qingsui, dan kekuatan kehidupan mulai tumbuh dan bergejolak. Kekuatan takdir ada di mana-mana, roda takdir berputar setiap saat. Atas nama takdir segala sesuatu di langit, aku memanggil kenangan ribuan siklus reinkarnasi untuk kembali. Fang Han meninggalkan segalanya, mengabaikan berkurangnya umurnya saat dia melantunkan mantra dengan lantang. Suara-suara ini dan kekuatan seni takdir kecil sepenuhnya menembus celah-celah di lautan kesadaran Fang Qingsui. Fang Han seketika merasakan kesadarannya hancur berkeping-keping, memasuki berbagai dunia untuk memulai reinkarnasi. Sejumlah besar informasi, ingatan, dan emosi mengalir deras seperti gelombang pasang, hampir membuatnya kehilangan ketenangan mental. Pada saat itu juga, seolah-olah seluruh jiwa Fang Han terpecah menjadi ribuan bagian dan terlempar ke ribuan dimensi alternatif untuk menjalani reinkarnasi. Seandainya bukan karena kekuatan pil pengembalian jiwa 9 revolusi yang melindungi jantung aslinya, bahkan dengan pikirannya yang hebat sekalipun, dia pasti sudah kalah. Wahai takdir agung, atas namamu, aku memanggil pecahan jiwa dari seluruh langit dan segala alam untuk bersatu kembali. Pada saat ini, Fang Han telah membakar 1000 tahun penuh dari rentang hidupnya. Kekuatan dahsyat itu memengaruhi ki asal takdir tak terbatas di alam Void, serta aturan misterius dari alam gaib yang berputar-putar di dalam lautan kesadaran Fang Qingsui. Di dalam lautan kesadaran Fang Qingsui, jiwanya yang sangat besar dipanggil kembali dari berbagai dimensi alternatif dan mengembun kembali menjadi hantu. Fang Han menghabiskan 1500 tahun dari masa hidupnya. Dengan melakukan seni takdir kecil, dia akhirnya memadatkan sesosok hantu di dalam lautan kesadaran Fang Qingsui. Hantu ini bermanifestasi sebagai wujud jiwa Fang Qingsui dan mulai tumbuh serta menguat di dalam lautan kesadaran. Pil pengembalian jiwa 9 revolusi. Tanpa pikir panjang, Fang Han menggunakan seluruh kekuatan obat dari pil pengembalian jiwa 9 putaran pada hantu ini. Pada saat yang sama, rohnya menarik diri dari lautan kesadaran Fang Qingsui, dan dia menunjuk jarinya lagi, kekuatan takdir ada di mana-mana, takdir langit ada abadi. Aku nyatakan, biarkan ingatan ribuan siklus reinkarnasi itu kembali segera, tanpa kehilangan satu pun. Kekuatan yang jauh lebih besar dianugerahkan kepada tubuh Fang Qingsui. Tubuhnya melayang ke udara seperti seorang dewi, sementara semburan aura segar beredar dari pikirannya ke seluruh tubuhnya. Bagus. Melihat ini, Fang Han tak berani menunda. Dia menunjuk lagi, dan di atas kepalanya, gerbang surgawi terbuka lebar, dan 1000 tahun penuh dari masa hidupnya hangus terbakar. Bahkan diagram pegas kuning pun mulai bergetar. Ia tampak sangat terkejut dengan kekuatan Fang Han ini. Serangan Fang Han menggunakan seni takdir kecil dengan membakar 1000 tahun masa hidup jauh lebih dahsyat daripada kekuatan pedang petir kekacauan besar atau jimat petir yang tak dapat dihancurkan. Jika seorang raksasa abadi terkena serangannya, mereka akan langsung berubah menjadi abu tanpa meninggalkan jejak. Bahkan seorang ahli dengan tubuh abadi pun akan terluka parah. Serangan seni takdir kecil telah melampaui kemampuan ilahi biasa, melibatkan kekuatan hukum tertentu. Itu benar-benar layak disebut sebagai kemampuan ilahi yang terhubung dengan seni takdir agung, Grand Dao nomor 1 yang berasal dari seluruh langit dan alam yang tak terhingga serta gerbang kehidupan abadi. Menurut Feng Yaoguang, bahkan Taois Hong Meng, guru dari 3 kaisar dunia agung Xuan Huang, pun tidak mampu mempelajari seni takdir agung yang menunjukkan betapa dahsyatnya seni bela diri tersebut. Namun, membakar umur hidup sungguh terlalu boros. Seandainya bukan karena umur hidup Fang Han yang lebih dari 9.000 tahun, dia benar-benar tidak akan mampu menahan konsumsi sebesar itu. Meskipun begitu, Fang Han merasa bahwa umur hidupnya kini kurang dari 8.000 tahun. Ia hanya memiliki sisa umur lebih dari 7.000 tahun, tetapi itu masih cukup untuk disia-siakan. Saat Fang Han menghabiskan 1000 tahun lagi dari masa hidupnya, hantu jiwa di dalam lautan kesadaran Fang Qingsui sepenuhnya memadat. Berbagai ingatan mulai muncul kembali sepenuhnya, dan vitalitas yang lebih kuat dan mengejutkan terpancar dari dalam. Astaga, seni takdir kecil ini benar-benar mampu menembus seni reinkarnasi agung. Yan, yang mengendalikan segala sesuatu di dalam diagram mata air kuning, mengamati gerakan Fang Han dengan saksama. Merasakan kekuatan seni takdir kecil, seluruh tubuhnya bergetar, dan ia bahkan merasakan sedikit rasa takut yang naluriah. Dalam benak Yan, seni reinkarnasi agung adalah kemampuan ilahi yang paling ampuh,
karena saat itu, Kaisar Agung Mata Air Kuning praktis tak terkalahkan ketika menggunakannya. Namun sekarang, kekuatan seni reinkarnasi agung justru ditekan dan dimusnahkan sepenuhnya. Ia merasa hal itu benar-benar sulit dipercaya. Bahkan seni permohonan agung pun tidak dapat menembus seni reinkarnasi agung. Konon, seni takdir agung bahkan tidak ada. Dahulu, Kaisar Agung Mata Air Kuning juga mencari seni takdir agung, ingin menemukannya di dalam gerbang kehidupan abadi di alam abadi. Sejak zaman kuno, tidak ada seorang pun yang pernah melihat seni takdir agung, dan bahkan seni takdir kecil pun belum pernah terlihat. Mengapa Fang Qingshui mengetahuinya? Mungkinkah dia adalah anak takdir legendaris? Aneh, sungguh aneh. Yan bergumam sendiri, tak seorang pun tahu apa yang dipikirkannya. Kembalilah, wahai jiwa. Fang Han mengabaikan gumaman Yan dan menampilkan seni takdir kecil sekali lagi. Kali ini, umur hidup yang dia bakar bahkan lebih besar dan lebih dahsyat. Dia membakar selama 2000 tahun penuh. Dia merasakan sejumlah besar energi mengalir keluar dari tubuhnya, membuatnya sangat lemah. 2000 tahun umur hidup itu berubah menjadi arus balik yang deras, kembali menyerbu tubuh Fang Qingshui dan membentuk badai besar di dalam pikirannya. Badai kekuatan takdir berhembus membentuk wujud di dalam pikiran Fang Qingshui, seolah-olah mengukir langit dan bumi yang baru. Setelah langit dan bumi ini terukir, ia seperti bentuk embrio sebuah dunia, yang mengembun sempurna menjadi wujud nyata. Setelah kesadaran Fang Qingshui lenyap, berbagai kemampuan ilahinya mengalami penurunan dan penurunan drastis. Hanya karena Fang Han terus memeliharanya dengan kekuatan yang murni setiap hari, kemampuan-kemampuan itu tidak lenyap. Namun, melanjutkan keadaan seperti ini jelas bukan solusi. Namun kini, Fang Han telah mengorbankan lebih dari 4000 tahun masa hidupnya sekaligus untuk melakukan seni takdir kecil. Dia membantu Fang Qingshui untuk mengaktifkan kembali kemampuan ilahinya, tidak hanya memulihkan fungsinya tetapi juga membuatnya menjadi sangat kuat. Inti bintang kayu naga, meleleh. Perintahku adalah kehendak surga, perintahku adalah takdir. Kemanapun aku pergi, semuanya berada di bawah kendaliku. Membawa kekuatan takdir yang dipicu oleh kobaran api 2000 tahun masa hidup, jari Fang Han seolah mengklaim kepemilikan atas segala sesuatu yang ditunjuknya. Dia menunjuk, dan dari kehampaan, kekuatan seluas gunung, laut, pasang surut, matahari, dan bulan mengalir turun, seolah-olah langit runtuh dan matahari, bulan, dan bintang-bintang jatuh bersamaan. Inti bintang kayu naga hancur sepenuhnya dan menyatu ke dalam kemampuan ilahi Fang Qingshui. Khasiat obat dari pil pengembalian jiwa 9 revolusi juga sepenuhnya melebur, menyatu sepenuhnya dengan jiwa Fang Qingshui. Kekuatan ramuan gerbang misterius 7 kehidupan di tubuhnya juga sepenuhnya melebur, dan kekuatan buah panjang umur menjadi tak terbedakan dari tubuhnya. Pada saat ini, Fang Han bagaikan tungku raksasa. Dia membongkar, menghancurkan, melebur, dan membangun kembali seluruh ki asal Fang Qingshui, menciptakan kembali langit dan bumi. Sungguh menakutkan. Yan bergidik beberapa kali saat melihat Fang Han saat ini. Karena pada saat ini, Fang Han adalah penguasa langit dan bumi, inkarnasi takdir, pengendali kekuatan, dan pencipta ki asal. Kembalilah, wahai jiwa. Fang Han menunjuk, takdir adalah aku, dan aku adalah takdir. Aku menguasai langit dan bumi, aku menguasai reinkarnasi. Kekuatan yang luas dan dahsyat meresap ke dalam kehampaan yang tak terbatas. Kekuatan yang jauh lebih dahsyat muncul dari pikiran Fang Qingshui. Seluruh jiwanya memadat, dan kekuatan sisa dari seni reinkarnasi agung di dalam pikirannya benar-benar hancur. Fang Qingshui membuka matanya. Kesadarannya yang kuat telah kembali. Petir menyambar tubuhnya, dan guntur yang dahsyat berkilat di matanya. Dia menggabungkan kekuatan inti bintang kayu naga, pil pengembalian jiwa 9 putaran, dan berbagai kekuatan lainnya ke dalam citra dharma langit dan bumi kelahirannya. Terlebih lagi, Fang Han bahkan merasakan secercah ingatan kuno perlahan bangkit dalam dirinya. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya merembes dari kehampaan, melingkari tubuhnya. Di atas kepalanya, gerbang alam abadi perlahan terbuka. Setelah bangun tidur, Fang Qingshui langsung membuka gerbang alam abadi dan melangkah ke alam rahasia panjang umur. Benar sekali, Fang Qingshui adalah reinkarnasi dari Ibu Petir. Seni takdir kecilku tidak hanya membangkitkan ingatannya, tetapi pil pengembalian jiwa 9 putaran juga membangkitkan ingatannya tentang reinkarnasinya sebagai Ibu Petir kuno. Ditambah dengan kekuatan inti bintang kayu naga, tidak ada keraguan tentang dia melangkah ke alam rahasia panjang umur. Fang Han berkata dengan terkejut, namun hatinya dipenuhi kegembiraan. Meskipun dia sudah lama menduga bahwa Fang Qingshui kemungkinan akan memasuki alam rahasia panjang umur setelah bangun tidur, dia tidak menyangka akan secepat dan selangsung ini. Hukum Dao surgawi dan hukum alam abadi yang tak terbatas mengalir ke atas Fang Qingshui. Fang Han juga merasakan konsep ini dan mendapat banyak manfaat. Ini adalah kali kedua dia merasakan hukum alam abadi, yang pertama dari Yan Shui, dan yang kedua ini dari Fang Qingshui. Pada saat itu, apa yang dibangkitkan oleh Yan Shui adalah roh purba dewa air kuno, sedangkan Fang Qingshui membangkitkan roh purba Ibu Petir kuno.
Umur panjang selama 10.000 tahun. Alam rahasia umur panjang. Setelah bangun, Fang Qingshui langsung membuka gerbang alam abadi dan berkomunikasi dengan ki primordial alam abadi yang tak terbatas. Lautan ki primordial alam abadi langsung turun, menyebabkan kekuatannya meningkat tanpa batas. Jimat petir yang tak dapat dihancurkan, menyatulah ke dalam tubuhku. Artefak dan roh menjadi satu, roh primordial abadi, tubuh abadi. Tercapai hari ini. Fang Qingshui tidak ragu sedikitpun. Pikiran ilahinya yang kuat bergejolak, dan jimat petir yang tak dapat dihancurkan, yang berada bersama pedang petir kekacauan yang agung, menerima panggilannya. Jimat itu tiba-tiba bergetar, membelah ruang dan waktu, dan terbang keluar. Kakak senior Qingshui sebenarnya akan langsung mencapai tubuh abadi. Dia benar-benar akan langsung mencapai tubuh abadi. Dia menyatu dengan roh artefak jimat petir yang tak terkalahkan. Dan roh artefak jimat petir yang tak terkalahkan melakukannya dengan sukarela. Tentu saja, dia mendapatkan buah panjang umurku, ramuan gerbang misterius 7 nyawa, pil pengembalian jiwa 9 putaran, dan inti bintang kayu naga. Dengan akumulasi yang begitu besar, dia memiliki potensi untuk berjuang meraih tubuh abadi. Fang Han meraung dalam hatinya. Kini setelah Fang Qingshui membangkitkan roh ibu petir dan ingatan kunonya, tekanan alami membuat roh artefak dari jimat petir abadi itu dengan sukarela menyatu dengannya. Roh artefak dari jimat petir yang tak dapat dihancurkan itu terbang keluar dan lenyap ke dalam citra Dharma Langit dan Bumi Natal milik Fang Qingshui. Fang Han melihat citra Dharma Langit dan Bumi kelahiran Fang Qingshui menelan roh artefak dari artefak Dao tingkat tinggi ini, dan kemudian mulai menyatu dengan tubuhnya, menyatu, dan menyatu lebih jauh. Tubuh Fang Qingshui tiba-tiba hancur berkeping-keping, berubah menjadi naga petir yang tak terhitung jumlahnya. Naga petir liar ini melesat kemana-mana, masing-masing memiliki kekuatan 100 juta kuda yang sedang berlari kencang. Di dalamnya, semburan bola petir kekacauan dan berbagai seni petir purba dari langit bergetar, bergerak, dan berlama-lama. Roh-roh dari zaman purba mulai muncul di dalamnya. Naga petir, berkumpul dan padatkan tubuhku. Suara Fang Qingshui tiba-tiba terdengar dari kehampaan. Naga petir yang tak terhitung jumlahnya berkumpul kembali, membentuk sosoknya. Tubuhnya sempurna, mengenakan jubah sutra putih keperakan yang tampak seperti ditenun dari petir dan guntur, matanya menatap masa lalu dan masa depan. Kekuatan dahsyat, lebih kuat dari gabungan kekuatan 5 raksasa besar, terpancar dari tubuhnya. Tubuh abadi, dia benar-benar berhasil mencapainya? Saat ia melangkah ke alam rahasia keabadian, Fang Qingshui membangkitkan warisan besar dari ingatan ibu petir kuno dan menyatu dengan roh artefak dari artefak Dao tingkat tinggi, jimat petir yang tak terkalahkan. Ia menyatukan citra Dharma Langit dan Bumi kelahirannya dengan tubuh fisiknya, memurnikan berbagai kekuatannya hingga ekstrim, akhirnya mencapai tingkat kedua alam rahasia keabadian, tubuh abadi. Mulai saat itu, ia akan menjadi tanpa hukum. Selain itu, roh artefak dari jimat petirnya yang tak terkalahkan juga mengandung kekuatan dunia, membuatnya bahkan lebih kuat daripada artefak Dao tingkat tinggi biasa. Hal ini menakdirkan bahwa Fang Qingshui akan mencapai ketinggian yang lebih besar lagi di masa depan. Dia benar-benar mendapatkan tubuh abadi secara langsung. Fang Han terkejut. Sebuah jimat petir melayang turun dari udara dan mendarat di tangannya, itu adalah wujud fisik dari jimat petir yang tak terkalahkan, yang telah kehilangan roh artefaknya. Ia berhasil menangkapnya. Tubuh Fang Qingshui sudah melayang ke sisinya. Tatapannya sangat lembut saat tangannya menyentuh wajahnya. Fang Han, terima kasih. Merasakan telapak tangan Fang Qingshui yang lembut membelai pipinya, gelombang kelembutan tersentuh jauh di dalam hati Fang Han. Namun, pikirannya sangat tangguh, dan dia segera mendapatkan kembali kejernihan pikirannya, membungkuk sedikit. Selamat, kakak senior, atas keberhasilan membangkitkan ingatan ibu petir kuno, berhasil memasuki alam rahasia panjang umur, dan mencapai tubuh abadi. Mulai sekarang, di antara langit dan bumi, kakak senior dapat berkelana sesuka hatinya. Setelah Fang Qingshui mencapai tingkat kedua alam rahasia panjang umur, tubuh abadi, Fang Han dapat merasakan kekuatan dari tangannya yang sedalam dan seluas samudra, kekuatan yang tidak dapat sepenuhnya ia pahami. Tubuh abadi dapat disebut sebagai awal dari keabadian. Citra Dharma Langit dan Bumi asal dan tubuh fisik sepenuhnya terintegrasi, tubuh fisik membawa aura citra Dharma Langit dan Bumi asal, sementara citra Dharma Langit dan Bumi asal memiliki darah dan ki maskulin dari tubuh fisik. Keduanya bergabung menjadi satu, menjadi selalu berubah. Bahkan jika seseorang terbunuh, selama secuil ki asal lolos, mereka dapat dengan susah payah berkultivasi untuk memulihkan tubuh aslinya. Inilah arti dari keabadian. Tubuh yang abadi. Selain itu, kekuatan tubuh abadi tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan tingkat pertama, alam keabadian tak terhingga. 7 atau 8 ahli dari alam keabadian tak terhingga kemungkinan besar tidak akan mampu menandingi satu ahli tubuh abadi. Hal ini karena mereka yang berada di alam keabadian tak terhingga masih harus khawatir tentang kerusakan pada tubuh fisik mereka, sedangkan mereka yang memiliki tubuh abadi tidak perlu khawatir,
mereka dapat berkumpul dan bubar sesuka hati, dan tubuh serta kekuatan sejati mereka ada di mana-mana. Ketika terkondensasi, ia mengambil bentuk, ketika tersebar, ia menjadi Qi. Begitu Fang Qingsui mencapai tubuh abadi, Fang Han tahu bahwa mulai sekarang, kemungkinan tidak ada kekuatan lagi di dunia yang dapat menahan kakak senior ini. Lagi pula, yang benar-benar menakutkan dari Fang Qingsui bukanlah tubuh abadinya, melainkan seni takdir kecilnya. Sekarang setelah ia mencapai tubuh abadi, umurnya sangat diperpanjang, kemungkinan hingga puluhan ribu tahun. Menggunakan seni takdir kecil untuk memusnahkan musuh akan semudah makan atau minum. Seni takdir yang lebih kecil, di tubuh abadi realm memiliki kekuatan yang sangat berbeda dari seni takdir kecil Fang Han di tingkat ke-10 kemampuan ilahi. Kemampuan ilahi apapun, setelah dilakukan oleh seseorang di alam rahasia keabadian, akan berkali-kali lebih kuat daripada saat berada di alam rahasia kemampuan ilahi. Meskipun kemampuan ilahi Fang Han saat ini tampak kuat, kekuatan sebenarnya hanya rata-rata. Jika dia mencapai alam rahasia keabadian dan menjadi raksasa abadi, berbagai kemampuan ilahinya akan mengalami perubahan kualitatif, menjadi sangat kuat hingga tingkat yang tak terbayangkan. Apalagi mencapai tubuh abadi. Fang Han, kau hanya punya sisa hidup lebih dari 5.000 tahun. Awalnya kau punya lebih dari 9.000 tahun, apakah kau langsung mengorbankan lebih dari 4.000 tahun hidupmu untukku? Fang Qingsui mengusap pipi Fang Han, merasakan esensi, energi, dan semangatnya, sementara setetes air mata mengalir di wajahnya. Tidak masalah. Bahkan jika aku hanya punya 100 tahun lagi, itu sudah cukup bagiku untuk memasuki alam rahasia panjang umur. Fang Han tersenyum. Kakak senior terkena seni reinkarnasi agung dan hampir mati untuk menyelamatkanku. Apa artinya kehilangan 4.000 tahun hidup dibandingkan dengan itu? Fang Qingsui menggelengkan kepalanya, jika kau tidak menggabungkan kekuatan inti bintang kayu naga, ramuan gerbang misterius 7 kehidupan, buah panjang umur, dan pil pengembalian jiwa 9 revolusi ke dalam tubuhku, yang memungkinkanku akhirnya membangkitkan ingatan warisan ibu petir, aku tidak akan bisa berkultivasi hingga level ini. Jika kau sendiri mengandalkan kekuatan ini, kau pasti sudah melangkah ke alam rahasia panjang umur dan kemudian mencapai tubuh abadi, menjadi jauh lebih kuat dariku sekarang. Aku akan memasuki alam rahasia keabadian cepat atau lambat, kakak senior, tak perlu banyak bicara lagi. Saat ini kita berada di benua kekacauan, dan aku telah menaklukkan raksasa abadi lainnya bernama leluhur tanpa wujud. Sekarang setelah 5 raksasa abadi bersatu, kita dapat menekan semua iblis dan langit. Sangat sempurna bahwa kakak senior telah mencapai tubuh abadi, kau dapat membantuku mengubah beberapa raksasa lagi. Jika aku bisa memiliki 8, maka pagoda 8 divisiku dapat sepenuhnya disempurnakan menjadi artefak Dao. Fang Han mengepalkan tinjunya, sebuah rencana terperinci terbentuk di dalam hatinya. Keberhasilan Fang Qingsui mencapai tubuh abadi sangat membantu. Itu cukup untuk menghasilkan kekayaan besar di benua caotik ini. Bahkan jika dia memprovokasi murka surga dan kebencian orang-orang, Fang Han tidak peduli, paling buruk, dia hanya akan menggunakan jembatan ketidakberdayaan untuk melarikan diri kembali ke dunia besar Xuan Huang. Dia sekarang memiliki banyak pil yang murni. Setelah menaklukkan leluhur tanpa wujud, dia memperoleh 8 juta, dan dia sendiri sudah memiliki lebih dari 9 juta. Tentu saja, dia juga memiliki 30 juta di dalam labu transformasi naga di dalam tubuhnya, tetapi itu disimpan untuk tujuan utama. Lebih dari 17 juta pil yang murni tidak cukup untuk melarikan diri kembali ke dunia agung Xuan Huang. Aku harus membakar 30 juta pil yang murni secara langsung untuk kembali. Namun, jika aku mengubah 3 raksasa abadi lagi, itu seharusnya cukup. Sekarang dengan kakak senior Qingsui, aku sendiri, dan Feng Yaoguang, mengubah raksasa abadi akan semudah makan atau minum. Di langit, gumpalan cahaya hitam yang terdistorsi berkedip-kedip, menyatu sepenuhnya dengan awan gelap. Bagi ahli manapun, itu akan tampak seperti awan gelap biasa. Namun, awan ini akan muncul di satu bagian langit dan kemudian berkedip ke suatu tempat ribuan mil jauhnya dalam sekejap. Feng Yaoguang diselimuti cahaya hitam ini, tidak menyia-nyiakan sedikitpun kekuatan sihirnya, namun dia tidak dapat melihat bayangan Fang Han. Sebenarnya apa yang sedang dilakukan Fang Han ini? Bersembunyi diam-diam di dalam diagram mata air kuning. Bukankah terbang perlahan seperti ini membuang-buang waktu? Mungkinkah dia diam-diam sedang mempersiapkan mantra? Feng Yaoguang bergumam pada dirinya sendiri. Tepat saat itu, aura yang sangat kuat muncul dari kedalaman cahaya hitam tersebut. Apa ini? Raksasa abadi? Tidak, aura yang begitu kuat. Ini bukan raksasa abadi biasa, ini adalah ahli tubuh abadi. Bagaimana mungkin seorang ahli tubuh abadi muncul? Merasakan aura tersebut, Feng Yaoguang terkejut. Matanya berbinar saat ia menatap jauh ke dalam awan gelap dan melihat siluet seorang wanita. Fang Qingsui juga melihat Feng Yaoguang pada saat yang sama dan melangkah keluar dari diagram mata air kuning. Aku penasaran siapa itu, jadi ternyata Feng Yaoguang. Kau meninggalkan sekte Yuhua 10 tahun yang lalu, dan ternyata kau datang ke benua caotik.
Fang Qingxue, kau? Bagaimana kau bisa berkembang begitu cepat? Dulu, kau baru saja memasuki alam rahasia kemampuan ilahi, dan sekarang kau telah mencapai tubuh abadi. Ini terlalu cepat. Bahkan jika kau berkultivasi jauh di dalam istana surgawi Yuhua di mana satu hari sama dengan 1 bulan, seharusnya tidak secepat ini. Fang Qingxue telah lama memasuki sekte Yuhua, jadi dia dan Feng Yaoguang saling kenal. Aku adalah reinkarnasi dari Ibu Petir, apakah ada keraguan tentang kemampuan kultivasiku yang secepat ini? Fang Qingxue tersenyum tipis, menatap putri pemimpin sekte. Feng Bayu. Itu sungguh luar biasa. Kau telah mencapai tubuh abadi, mulai sekarang, kau dapat melepaskan belenggu dan membangun kembali aliranmu sendiri. Sekte Yuhua bukanlah tempat untuk tinggal lama, kau juga harus tahu bahwa Feng Bayu sedang memanfaatkanmu. Feng Yaoguang menatap Fang Qingxue dengan saksama. Kau masih menyimpan prasangka yang mendalam terhadap ayahmu. Fang Qingxue menggelengkan kepalanya. Pemimpin sekte memikul tanggung jawab besar, dia harus memimpin sekte Yuhua melewati malapetaka hidup dan mati sebelum dia bisa membebaskan diri untuk berurusan dengan istana bintang Wuji. Bencana hidup dan mati apa? Feng Yaoguang tertawa dingin. Bencana besar ras dewa. Fang Han muncul dari kedalaman diagram mata air kuning. 80 miliar prajurit ras dewa melayang di alam dewa Fade, dan sudah ada anggota ras dewa di dalam dunia besar Xuan Huang. Paling lama 100 tahun, atau paling sedikit beberapa dekade, 80 miliar ahli ras dewa akan turun ke dunia besar Xuan Huang. Bukankah itu akan disebut bencana hidup dan mati? Apakah malapetaka besar ras dewa akan datang lagi? Mengapa begitu cepat kali ini? Mendengar tentang ras dewa, lingkaran cahaya di belakang kepala Feng Yaoguang bergetar, seolah-olah roh artefak dari cermin kaisar surgawi itu sendiri telah merasakan sesuatu. Baiklah, cukup basa-basinya. Sekarang setelah kakak senior Qingxue mencapai tubuh abadi, kita bertiga bekerja sama sudah cukup untuk menimbulkan badai besar di benua kekacauan. Semua kekayaan dan harta karun sihir di benua kekacauan ini akan menjadi milik kita. Setelah menyelamatkan Fang Qingxue, Fang Han tidak ingin membuang waktu lagi. Kita tetap harus bertindak hati-hati. Meskipun benua kacau itu kacau, pengaruh istana bintang Wuji masih sampai di sini. Jika kita menimbulkan terlalu banyak masalah atau mencoba menyatukan benua kacau, istana bintang Wuji pasti akan campur tangan. Jika mereka mengirim tetua agung, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Para tetua agung dan semua ahli senat di istana bintang Wuji adalah legenda tak tertandingi yang telah memahami hukum ruang, legenda di antara legenda, kata Feng Yaoguang. Itu sama seperti sekte Yuhua. Fang Han mengangguk. Di sekte Yuhua, begitu Anda mencapai tubuh abadi dan kemudian melangkah lebih jauh untuk memahami hukum ruang, Anda dapat menjadi tetua agung. Namun, menjadi raksasa abadi saja sudah sulit, dan mencapai tubuh abadi 10 kali lebih sulit. Memahami hukum ruang untuk mencapai tingkat ketiga alam rahasia panjang umur pada dasarnya adalah tujuan yang tidak mungkin dicapai. Jika mencapai tubuh abadi di tingkat kedua alam rahasia panjang umur masih memungkinkan, maka memahami hukum ruang membutuhkan kesempatan besar, keberuntungan besar, nasib baik, dan takdir besar. Taksada Pun Bol Hailong. Tubuh abadi adalah batas kekuatan. Langkah selanjutnya di luar kekuatan adalah hukum dan peraturan. Bahkan melawan tokoh legendaris tak tertandingi yang telah memahami hukum ruang angkasa, aku bukannya tidak mampu melawan, kata Fang Qingxue dengan bangga. Dia tidak berbohong, jika dia mengorbankan beberapa ribu tahun hidupnya untuk tiba-tiba melepaskan seni takdir kecilnya, bahkan seorang ahli yang telah memahami hukum ruang angkasa pun akan terluka parah. Apakah sekte Wuxiang ada di depan sana? Lihat, Fang Han, wilayah sekte Wuxiang terdiri dari 3 gunung magnetik raksasa. Gunung-gunung ini disempurnakan oleh leluhur tanpa wujud melalui pengumpulan magnetisme primordial 2 kutub yang teliti, karena kultivasi dalam kitab suci sejati tanpa wujud membutuhkan ki sejati magnet primordial untuk memadatkan kemampuan ilahi. Setelah terbang beberapa saat, mereka telah menempuh jarak 10.000 mil. Di kejauhan, mereka melihat 3 puncak besar menjulang di antara pegunungan, dikelilingi kabut dan pemandangan indah. Gelombang ki spiritual berkumpul di sana. Namun, ketiga gunung itu dipenuhi guratan hitam dan putih, dengan banyak gua di dalamnya seolah-olah telah dilubangi. Meskipun masih cukup jauh, Fang Han merasa seolah-olah beberapa benda logam di tubuhnya akan tersedot oleh puncak-puncak gunung tersebut. Secara khusus, jurus tebasan Kaisar Emas Putih dalam kemampuan ilahinya bergejolak dengan gelisah, aura pelindungnya menjadi agak tidak menentu dan sulit dikendalikan. Namun, dia sedikit mengaktifkan seni takdir kecilnya dan kemudian menekannya kembali. Bagus, ketiga gunung ini benar-benar mengandung ki sejati magnet primordial yang tak terbatas. Fang Han mengangguk diam-diam, berpikir bahwa leluhur tanpa wujud telah mengatur lahan sektenya dengan sangat baik, setidaknya, kultivator lain akan sangat tertekan saat tiba. Sementara itu, mereka yang mempraktikkan kitab suci sejati tanpa wujudkan seperti ikon di air. Leluhur tak berwujud, keluarlah. Fang Han melepaskan leluhur tak berwujud,
bersiap untuk mengambil alih sekte ini. 3 gunung magnetik esensi menjulang di antara pegunungan, semua benda logam akan tersedot olehnya, dan secara diam-diam mereka menangkal kemampuan ilahi atribut logam dalam 5 elemen musuh. Aura Pelendang. Fang Han merasakan rasa iri terhadap gerbang sekte leluhur tak berwujud. Dia memikirkan cara untuk memindahkan ketiga gunung magnetik esensi itu. Namun, ketiga gunung besar ini bukanlah satu harta karun sihir dan tidak akan menyusut, terlebih lagi, mereka sangat berat. Bahkan dengan kekuatan Fang Han saat ini, memindahkan semuanya sekaligus akan agak sulit. Kecuali jika dia menemukan sejumlah besar batu kristal hampa dan menggabungkannya menjadi pegunungan, menggunakan teknik dari kitab suci sejati tanpa bentuk untuk memurnikan 3 gunung magnetik esensi menjadi harta karun sihir, barulah dia bisa membawanya pergi dalam sekali serang. Namun untuk saat ini, lebih baik mengambil alih kekuatan Sekte Wuxiang terlebih dahulu. Fang Han telah mengetahui dari leluhur tanpa wujud bahwa Sekte Wuxiang memiliki 2 murid senior yang ahli dalam tingkat ke-9 kekuatan ilahi, yaitu Patung Dharma Langit dan Bumi. Alam. Terdapat juga 15 Master Inti Emas dan lebih dari 20 ahli di tingkat ke-5 kekuatan gaib, alam manusia surgawi. Namun, sebagian besar dari orang-orang ini hanya telah mengolah 5 kemampuan ilahi 5 elemen dasar yang tercatat dalam kitab suci sejati tanpa wujud. Meskipun demikian, tingkat kekuatan ini dianggap sangat dahsyat. Tentu saja, kekuatan sebuah sekolah terutama bergantung pada kehadiran raksasa abadi dari alam rahasia keabadian. Tanpa raksasa abadi, bahkan lebih banyak Master Inti Emas pun akan sia-sia. Fang Han melepaskan leluhur tanpa wujud, sementara dia, Fang Qingsui, dan Feng Yaoguang sekali lagi menyembunyikan diri di dalam diagram mata air kuning, lalu menempelkan diagram mata air kuning itu ke tubuh leluhur tanpa wujud. Dengan cara ini, tampak seolah-olah leluhur tanpa wujud terbang menuju gerbang sektenya sendiri seorang diri. Saat leluhur tak berwujud mendekati gerbang sektenya dan mengamati sekeliling, ia mendapati tidak ada satupun murid yang berpatroli di pegunungan. Ekspresinya berubah dingin. Yang Wei, Liu, apa yang kalian lakukan? Aku, sang leluhur, telah kembali ke gunung, namun kalian tidak datang menyambutku. Yang Wei dan Liu adalah 2 murid kesayangan leluhur tanpa wujud, para ahli yang telah berkultivasi hingga tingkat ke-9 kekuatan ilahi, yaitu berhala Dharma Langit dan Bumi. Alam. Tuan, selamatkan kami! Tuan, selamatkan kami! Tepat ketika leluhur tanpa wujud berbicara, 2 suara memilukan tiba-tiba terdengar dari puncak magnetik esensi pusat. 2 sosok diangkat dari udara tipis. Mereka melayang di atas puncak gunung, tergantung oleh benang tipis yang turun dari angin astral 9 langit. Mereka tersangkut seperti ikan, berjuang mati-matian tetapi tidak mampu bergerak sedikit pun. Kau? Siapa yang melakukan ini? Melihat ini, leluhur tanpa wujud langsung diliputi amarah. Meskipun dia telah diubah oleh Fang Han, dia masih mempertahankan kepribadian dan temperamen aslinya. Leluhur tanpa wujud itu mengeluarkan raungan yang hebat, dan 2 pancaran cahaya ilahi magnetik esensi tiba-tiba melesat dari tangannya, menebas ke arah benang-benang itu untuk menyelamatkan kedua murid kesayangannya. Leluhur tak berwujud, kau sungguh kurang ajar. Bang! Bang! 2 cahaya berwarna identik melesat keluar dari samping, langsung menghancurkan cahaya ilahi magnetik esensi leluhur tak berwujud. Kemudian, 2 orang muncul. Yang satu berambut putih dan berjenggot putih seluruhnya, dengan sepasang sayap lebar di punggungnya yang seluruhnya terbuat dari aura pelindung. Mereka mengepak tanpa henti, setiap kepakan menghasilkan angin kencang. Inilah pemimpin Sekte Feitian, salah satu dari 13 sekte utama di benua Chaotic, leluhur langit terbang. Orang lain yang muncul adalah seorang Taois tinggi dan kurus yang dikelilingi oleh aura pelindung, dengan 36 lapisan aura berwarna berbeda yang melingkupinya. Aura kesombongan dan kekejaman terus-menerus terpancar di wajahnya, sekilas orang bisa tahu bahwa dia adalah sosok tangguh yang telah mendominasi untuk waktu yang lama. Leluhur langit terbang. Leluhur Tiangang. Kau benar-benar berani melawan murid-muridku saat aku pergi. Apakah kau tidak menghormati aturan dari 13 sekte kita, teriak leluhur tanpa wujud dengan marah. Ternyata, Taois jangkung dan kurus dengan sikap arogan itu juga seorang pemimpin sekte, leluhur Tiangang. Leluhur tanpa wujud, bukan berarti kami ingin melawan murid-muridmu, tetapi kau telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kau singgung. Kau benar-benar berani melawan Feng Yaoguang. Tidakkah kau tahu Feng Yaoguang adalah seseorang yang diinginkan Tuan Muda Chunan? Sekarang setelah Tuan Muda Chunan mengetahui hal ini, dia telah mengirimkan murkanya dan memerintahkan kami untuk memusnahkan Sekte Wuxiang. Tepat saat itu, 2 bayangan terbang keluar. Mereka adalah Azur Shadow dan Luo Shuibei, 2 wakil ketua Aula Biduk. Leluhur tak berwujud, di mana Feng Yaoguang sekarang? Apakah kau telah menangkapnya? Jika ya, serahkan dia dengan patuh kepada Tuan Muda Chunan. Jika tidak, kau tidak akan lolos dari kematian hari ini. Azur Shadow menatap tajam leluhur tanpa wujud. Jika kau belum menangkapnya, kami bisa mengampuni nyawamu,
Asalkan kau bersujud dan mengakui kesalahanmu kepada Tuan Muda Chunan. Kemudian kau bisa terus menjadi pemimpin sekte dari 13 sekte di benua kacau. Tuan Muda Chunan. Tuan Muda Chunan itu lagi-lagi bikin masalah. Sungguh menjijikan. Tersembunyi di dalam diagram mata air kuning, Fang Han berkata kepada Fang Qingsui, Tuan Muda Chunan adalah kepala aula biduk istana bintang Wuji. Beberapa waktu lalu, dia menyelinap ke dunia besar Xuan Huang, pergi ke puncak petir ungu milikmu, dan membawa Fang Qingwei pergi. Sekarang dia ingin mengadakan pernikahan. Dia bahkan ingin menargetkanmu, kakak senior. Fang Han menjelaskan situasi Tuan Muda Chunan secara rinci. Apa? Dia menangkap Qingwei? Dia pantas mati. Mendengar ini, alis Fang Qingsui terangkat. Dan dia ingin menargetkan aku? Sepertinya orang ini benar-benar pantas mati. Mati 1000 kali lipat. Satu nama lagi telah ditambahkan ke daftar orang yang harus kubunuh. Fang Qingsui sudah berwibawa dan berkuasa, dan sekarang setelah dia mencapai tingkat kedua alam rahasia panjang umur, tubuh abadi. Di alam itu, dia benar-benar tanpa hukum dan memiliki kekuatan sihir yang dahsyat, tidak takut pada apapun. Ayah Tuan Muda Chunan disebut Kaisar Bintang. Beliau memegang posisi yang sangat tinggi di Istana Bintang Wuji dan sangat kuat, kemungkinan tidak kalah dengan beberapa pemimpin jalur abadi dan iblis di dunia besar Xuan Huang. Lebih jauh lagi, Tuan Muda Chunan juga cukup luar biasa, beliau menaklukkan para wanita cantik di mana-mana untuk mengembangkan teknik ajaib, menghasilkan kekuatan sihir yang sangat besar. Bahkan di antara para ahli tubuh abadi. Alam, dia berdiri di puncaknya. Feng Yaoguang menggelengkan kepalanya. Aku khawatir kita tidak seharusnya bertindak gegabah sekarang. Kita perlu merencanakan dengan perlahan. Seorang ahli tubuh abadi. Alam ini tidak mudah untuk dibunuh, dan benua kekacauan ini tidak jauh dari dunia besar Wuji. Para ahli di sana dapat memberikan dukungan kapan saja. Begitukah? Aku juga sedikit tahu tentang benua kacau ini. Orang-orang dari Istana Bintang Wuji tidak memasuki benua kacau karena benua itu menyimpan banyak rahasia, dan kedalamannya terhubung dengan berbagai dimensi asing. Begitu terjadi bencana dan iblis langit atau binatang Yao dari dimensi-dimensi tersebut menyerang, kerugiannya akan sangat besar. Fang Qingsui berkata, namun, Fang Han, kau selalu pandai mencari solusi. Aku tetap ingin mendengar pendapatmu terlebih dahulu. Mari kita tunggu dan lihat saja dulu. Fang Han tetap diam. Ini bukan waktu untuk membahas apakah akan membunuh Tuan Muda Chunan atau tidak, lawan belum muncul, dan kita tidak tahu apakah mereka akan membiarkan kita pergi. Sayangnya, sepertinya kita tidak akan bisa merebut gerbang Sekte Wuxiang. Baiklah, kami akan mengikuti arahanmu, Feng Yaoguang mengangguk. Ketiganya mengaktifkan kemampuan ilahi mereka untuk mengamati dunia luar. Leluhur tak berwujud, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Tuan Muda Chunan telah memasang jaring yang tak bisa dihindari, kau tidak bisa lari. Pada saat ini, leluhur tak berwujud berdiri di udara, dikelilingi oleh 4 raksasa abadi. Apa kau pikir kau bisa menjebakku? Selama aku tidak mati, aku bisa membangun kembali sekteku kapan saja. Leluhur tanpa wujud itu tertawa terbahak-bahak dengan aneh, dan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya yang terdistorsi, melesat keluar. Ini tentu saja atas instruksi Fang Han. Hingga saat ini, Tuan Muda Chunan belum menunjukkan dirinya, jadi tidak pantas bagi Fang Han untuk mengungkapkan dirinya juga. Dia harus menunggu dan melihat. Mencari kematian. Leluhur langit terbang, leluhur Tiangang, bayangan biru, dan Luo Shuibei, 4 ahli hebat, menyerang sekaligus. Dengan satu dorongan telapak tangan mereka, 4 kekuatan besar menekan ke dalam, seolah-olah berniat menghancurkan leluhur tanpa wujud menjadi debu. Kakak senior, serang. Suruh leluhur tak berwujud meledakkan ke 4 orang ini untuk memancing Tuan Muda Chunan. Aku akan meniru suara leluhur tak berwujud. Kemudian, kita akan menggunakan kecepatan kilat untuk menangkap ke 4 raksasa ini ke dalam diagram mata air kuning dan melayang pergi, memainkan perang gerilya dengan Tuan Muda Chunan. Kita akan memancingnya ke kedalaman benua kekacauan, jauh dari kendali Istana Bintang Wuji, lalu mencari kesempatan untuk menekannya. Karena orang ini adalah kepala aula biduk, pil yang murni, berbagai harta karun sihir, dan buku-buku Taois yang dimilikinya pasti sangat banyak. Sambil berpikir, Fang Han mengirimkan rencananya kepada Fang Qingsui dan Feng Yaoguang. Rencana yang bagus. Fang Qingsui memuji dalam hati setelah mendengarnya. Dari dalam diagram mata air kuning, dia tiba-tiba meniupkan napas ki asal ke dalam tubuh leluhur tanpa wujud. Tubuh leluhur tak berwujud tiba-tiba membesar, diselimuti kilat. Dengan kekuatan tak terbatas, dia melancarkan 4 serangan telapak tangan dalam sekejap. Dor, 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 dor. Kekuatan keempat telapak tangan itu meluap seperti naga, langsung menghantam balik leluhur langit terbang, leluhur Tiangang, bayangan biru, dan Luo Shuibei. Fang Han kemudian mengeluarkan suara, menirukan leluhur tanpa wujud, Tuan Muda Chunan, Anda menginginkan Feng Yaoguang, tetapi Anda tidak tahu bahwa saya telah memetik yin sejatinya dan menerima nutrisi ki asalnya.
Saya akan segera mencapai tubuh abadi dan menembus hambatan saya. Meskipun Anda telah menghancurkan sekte saya sama sekali tidak peduli. Sekarang saya akan melarikan diri ke kedalaman benua kacau, tempat yang tidak dapat dicapai oleh istana bintang Wuji. Begitu saya benar-benar mengkultivasi tubuh abadi, kalian semua sebaiknya bersiap untuk balas dendam saya. Saat dia berbicara, kilat menyambar liar di tubuh leluhur tanpa wujud. Kekuatan petir yang dahsyat menembus kehampaan, dan dalam radius 100 mil, dunia menjadi dunia guntur. Kakak perempuan Fang Han, setelah mencapai tubuh abadi, telah menguasai teknik petir Dewa Langit kuno dan teknik petir kekacauan besar hingga mencapai tingkat pencapaian utama. Ki asal yang dengan mudah ia masukkan cukup untuk membentuk domain nyata yang berada di antara realitas dan ilusi. Dengan kekuatan yang diterimanya, leluhur tanpa wujud secara alami menjadi seganas naga dan mengaum seperti harimau. Keempat raksasa abadi itu lengah dan hampir tidak mampu melawan. Fang Han memanfaatkan aku. Mendengar kata-kata Fang Han, wajah Feng Yaoguang sedikit memerah, tetapi dia juga tahu Fang Han menggunakan taktik untuk memancing musuh. Lupakan saja, aku tidak akan berdebat dengannya. Selama aku bisa menyelamatkan ibuku, dia bisa mengatakan apapun yang dia mau. Tanpa wujud, kau sedang mencari kematian. Provokasi Fang Han memang berhasil. Di atas langit, tiba-tiba terjadi getaran. Ruang dalam radius 1000 mil hancur seperti cermin, dan sebuah ranjang naga raksasa muncul di langit. Ranjang naga raksasa ini bagaikan benteng perang. Hantu-hantu 9 naga surgawi meraung tanpa henti di tengah cahaya bintang yang tak terbatas. Tekanan yang berasal dari sumber dunia menekan dengan dahsyat. Langit bergetar, dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti tetesan hujan, semuanya mendarat di tubuh leluhur tanpa wujud. Ranjang naga itu tepatnya adalah Ranjang Naga Kaisar Bintang, artefak Dao tingkat tinggi yang mengandung kekuatan dunia, setara dengan jimat petir yang tak terkalahkan dan pedang guntur kekacauan yang agung. Duduk di atas ranjang naga Kaisar Bintang itu adalah seorang pemuda dengan aura jahat, dia tak lain adalah Tuan Muda Chunan. Begitu ranjang naga Kaisar Bintang muncul di langit, Fang Han merasakan kekuatan yang mengguncang jiwa. Kekuatan ini jauh lebih dahsyat daripada kekuatannya sendiri. Meskipun dia sekarang telah mengkultivasi seni takdir kecil dan menguasai 94 kemampuan ilahi, dia mungkin tidak akan mampu menandinginya. Sungguh seorang jenius di antara mereka yang memiliki tubuh abadi. Meskipun Tuan Muda Chunan ini sombong, ia memiliki modal untuk kesombongannya. Jika aku memiliki kultivasi seperti itu, aku pasti juga akan sombong. Kapan aku bisa mencapai tubuh abadi? Untuk menyelamatkan kakak seniorku, aku telah menguras terlalu banyak esensi vital dan umurku yang lebih dari 4000 tahun. Kerugian ini akan sangat sulit untuk dipulihkan. Waktu untuk melangkah ke alam rahasia panjang umur akan ditunda lagi. Melihat Tuan Muda Chunan muncul, Fang Han menghitung dalam hati, dan langsung menyadari bahwa dia tidak bisa melawan orang ini untuk saat ini. Tuan Muda Chunan duduk di atas ranjang naga. Penampilannya segera menimbulkan tekanan yang sangat besar, kekuatan penindas seperti air dari 5 danau dan 4 lautan yang menekan. Terutama ranjang naga Kaisar Bintang, artefak Dao tingkat tinggi yang diresapi dengan kekuatan dunia, yang, jika dijatuhkan, dapat langsung menekan dan membunuh raksasa abadi. Kata Fang Han, lah yang membuat orang ini marah. Jika tidak, Tuan Muda Chunan tidak akan bergerak. Kakak senior, cepat serang, tahan iblis ini. Jangan sampai terlibat dengannya. Iblis ini memiliki artefak Dao tingkat tinggi. Jimat petirmu yang tak terkalahkan kini hanyalah cangkang kosong. Selain itu, jangan gunakan seni takdir kecil, jika orang ini memiliki cara yang nekat, kehancuran bersama tidak ada gunanya. Tujuanku adalah untuk menekan semua raksasa abadi di sekitarnya. Fang Han tidak lagi ragu-ragu dan mengirimkan pikiran ilahi kepada Fang Qingsui. Tuan Muda Chunan adalah sosok yang kuat di antara mereka yang memiliki tubuh abadi, auranya bahkan melampaui Baliming dan Chirong Tian. Karakter yang begitu garang ini memiliki banyak harta karun sihir dan tidak kekurangan pil yang murni. Jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Tentu saja aku tahu. Fang Han, tenang saja. Tubuh Fang Qingsui bergejolak, dan dia melesat keluar dari dalam diagram mata air kuning, berubah menjadi naga petir sepanjang ribuan kaki, diselimuti kilatan petir yang tebal. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan petir ilahi yang tak terhitung jumlahnya sebesar bejana air, menghantam langsung ke arah ranjang naga Kaisar Bintang. Seorang ahli tubuh abadi. Bagaimana ini mungkin? Tuan Muda Chunan langsung menyerang begitu muncul, awalnya mengira dia bisa langsung menangkap dan membunuh leluhur tanpa wujud. Para master tubuh abadi tidak takut akan ledakan diri raksasa abadi, karena bahkan jika mereka meledakkan diri, paling-paling mereka hanya akan sedikit melukai ki asal, yang dapat dipulihkan setelah meminum beberapa pil roh. Namun dari tubuh leluhur tak berwujud, seekor naga petir raksasa sepanjang ribuan kaki benar-benar melesat keluar, auranya tak kalah dengan miliknya. Dia segera menyimpulkan bahwa ini juga seorang ahli tubuh abadi di alam yang sama dengannya.
Dengan suara keras, dia berdiri dari tempat tidur naga Kaisar Bintang dan meraung, "Siapa di sana? Jangan mendatangkan malapetaka bagi dirimu sendiri. Meskipun kau adalah seorang ahli tubuh abadi, kau tidak mungkin bisa menandingiku, dan kau juga bukan tandingan istana Bintang Wuji." Fang Qingsui mencibir berulang kali. Tubuhnya menghilang, dan naga petir ini tiba-tiba mengembun, berubah menjadi telapak tangan raksasa yang diselimuti petir pekat, mencengkeram ke bawah dengan kuat. Kemanapun ia lewat, ruang angkasa runtuh, memperlihatkan keadaan kacau yang mengingatkan pada era kehancuran besar. Ini adalah hasil dari metode petir kekacauan besar. Ketika metode petir kekacauan agung dikultivasi hingga tingkat ekstremnya, satu ledakan petir mengubah semua ki asal menjadi kekacauan. Fang Qingsui kini adalah seorang ahli tubuh abadi, dan metode petir kekacauan agung juga hampir mencapai batasnya. Satu dentuman petir di telapak tangannya membuat kosmos bergetar. Tangan surga. Pada saat itu, semua aura mesum di wajah Tuan Muda Chunan lenyap tanpa jejak, digantikan oleh aura surga dan manusia yang menjadi satu. Berpusat padanya, semua aliran udara dalam radius 10.000 mil membeku. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi telapak tangan, memancarkan aura menggenggam cakrawala. Kedua telapak tangan besar itu bertabrakan di kekosongan. Ki asal melonjak, berterbangan kemana-mana seolah-olah dewa iblis kuno menggunakan seni pemotongan agung untuk menghancurkan dunia menjadi berkeping-keping. Azure Shadow, Luo Shui Bei, Flying Heaven Ancestor, dan Tiangang Old Ancestor, 4 raksasa, bergegas mengaktifkan aura pelindung mereka dan mundur dengan cepat. Kesempatan yang bagus. Melihat pemandangan ini, Fang Han segera memanfaatkan kesempatan itu. Pedang petir kekacauan besar berkelebat dan muncul di tangannya. Kemudian, melangkah di jembatan ketidakberdayaan, citra Dharma langit dan bumi kelahirannya melesat keluar. Pagoda 8 divisi terbang keluar, melepaskan 3 gerakan beruntun. Menyerang 3 raksasa, bayangan biru, leluhur langit terbang, dan leluhur tua Tiangang. Kakak Yao Guang, kau urus Luo Shui Bei. Aku akan menumpas ketiga raksasa ini terlebih dahulu. Senjata terkuat Fang Han saat ini adalah pagoda 8 divisi, pedang petir kekacauan besar, dan patung Dharma langit dan bumi kelahirannya sendiri. Tentu saja, ada juga diagram mata air kuning, tetapi dia belum mencapai tubuh abadi sejati, tubuh setengah abadinya masih memiliki kelemahan, jadi diagram mata air kuning harus melindungi tubuh fisiknya. Selain itu, jembatan ketidakberdayaan memungkinkan serangannya menjadi tidak terduga. Saat dia menyerang, itu adalah puncak dari perencanaan panjang, seluruh kekuatannya meledak pada satu titik. Pedang petir kekacauan dahsyat menebas ke arah bayangan biru. Pagoda 8 divisi menekan leluhur langit terbang, sementara dia sendiri menyerang leluhur tua Tiangang. Bang! Azure Shadow merasakan bahaya, tubuhnya berubah bentuk berulang kali saat ia melepaskan aura pelindung dan harta karun sihirnya. Namun, salah satu harta karun kelahirannya, pedang kutub utara, telah meledak. Meskipun ia masih memiliki satu artefak Dao, ia merasa tidak nyaman menggunakannya. Bagaimana ia bisa menahan pedang petir kekacauan yang dahsyat itu? Pedang petir kekacauan dahsyat itu langsung membelah tubuhnya menjadi 2. Patung Dharma langit dan bumi kelahirannya juga mengalami kerusakan parah. Kemudian, sebuah gerbang Avicii muncul di sampingnya dan langsung menyedotnya ke dalam. Sementara itu, pagoda 8 divisi terbang tepat di atas kepala leluhur langit terbang. Setelah leluhur tak berwujud kembali ke pagoda 8 divisi, kelima master secara bersamaan mengalirkan kekuatan sihir mereka, mendesak para iblis surgawi, cahaya berharga mereka melesat liar, kilauan kristal mereka menembus langit. Meskipun leluhur langit terbang sangat tangguh, dia bukanlah tandingan bagi kelima raksasa yang bergabung. Tubuh fisiknya langsung hancur, dan patung Dharma langit dan bumi kelahirannya, yang terbungkus di sekitar kantung harta karunnya dan artefak Dao yang rusak, juga ditarik ke pagoda 8 divisi dan ditekan. Dalam sekejap, setelah menghadapi 2 raksasa, patung Dharma langit dan bumi kelahiran Fang Han tidak menunjukkan kelemahan. 3.000 tangan dan 3.000 mata memancarkan alam iblis abadi dan tanah suci kebahagiaan tertinggi, langsung menyelimuti leluhur tua Tiangang, menyebabkan roh primordialnya sesak napas. Kekuatan takdir, kemampuan ilahi, hukum, menguasai langit dan bumi, menundukkan semua langit. Di bawah bimbingan seni takdir kecil, patung Dharma langit dan bumi milik Fang Han kini mengerahkan kekuatan setidaknya 10 kali lebih fleksibel dari sebelumnya. Lengan demi lengan melilit tubuh leluhur tua Tiangang, langsung menghancurkan harta karun sihirnya. Kekuatan takdir meresap ke dalamnya. Leluhur tua Tiangang meraung, roh primordial kelahirannya hampir meledak, tetapi sia-sia. Dia langsung diselimuti oleh Fang Han dan ditarik ke gerbang Avicii. Dalam sekejap, 3 raksasa abadi dilumpuhkan dalam kilatan petir dan perubahan peristiwa yang cepat. Fang Han benar-benar menguji batas kemampuannya. Dalam sekejap, dia bisa langsung membunuh 3 raksasa abadi. Saat itu, Feng Yao Guang dan Luo Shui Bei sedang terlibat dalam pertarungan sengit. Kedua pihak bertukar setidaknya 100.000 ronde dalam sekejap mata. Cahaya cemerlang memancar dari tubuh Feng Yao Guang,
menjadi semakin pekat, bahkan menyelimuti Luo Shui Bei di dalamnya. Meskipun dia bukan seorang ahli alam rahasia keabadian, sebagai reinkarnasi roh artefak cermin Kaisar Surgawi, dia luar biasa, memiliki kemampuan yang setara dengan beberapa juta raksasa abadi. Hanya saja dia sebelumnya menyembunyikan kekuatannya, dan sekarang dia akhirnya menunjukkan kekuatan sejatinya. Namun, masih ada jurang yang besar antara dirinya dan Fang Han. Melawan raksasa abadi, Feng Yaoguang bisa mengalahkan, tetapi tidak bisa membunuh, dan juga tidak bisa menekan. Jalan suci Sungai Luo. Luo Shui Bei merasakan aura bayangan biru, leluhur langit terbang, dan leluhur tua Tiangang lenyap seketika saat ia berbenturan dengan Feng Yaoguang. Ia merasakan ada yang tidak beres, pikirannya berputar, dan ia melayangkan pukulan, menembus lapisan cahaya terang Feng Yaoguang dan mencoba melarikan diri keluar. Namun saat itu, sudah terlambat. Fang Han menyerang lagi. Diagram mata air kuning menyebar, menutupi segalanya dengan ki iblis abi yang tak terbatas. 3.000 telapak tangan menghantam ke bawah, menghancurkan aura pelindungnya. Kekuatan sihirnya tiba-tiba gagal beredar, dan dia tersapu oleh diagram mata air kuning dan terperangkap di dalamnya. Kakak senior King Sui, aku berhasil. Jangan berlama-lama bertarung dengan iblis cunan ini. Mari kita terbang bersama ke kedalaman benua kekacauan dan bersembunyi. Tunggu sampai aku berhasil mengubah keempat raksasa ini dan memurnikan pagoda 8 divisi. Dengan mengandalkan transformasi harta karun sihir ini, aku dapat mengganti umur dan ki asal yang hilang. Fang Han tertawa terbahak-bahak atas keberhasilannya, lalu mengirimkan pikiran ilahi yang kuat kepada Fang Qingsui. Fang Qingsui juga langsung bertarung melawan Chu Nan Gongzi. Keduanya mengetahui kekuatan satu sama lain, terutama Fang Qingsui, yang merasakan kekuatan lawannya hampir menyatu dengan langit. Telapak tangan yang telah berubah bentuk itu dapat merobek bumi dan mengeringkan danau dengan setiap gerakan, serta menciptakan keberuntungan. Ini adalah seni langit agung di antara 3.000 dao agung. Tangan langit yang paling dahsyat. Aku tak pernah menyangka iblis ini akan berkultivasi sampai sejauh ini. Tanpa menggunakan seni takdir kecil, aku tak punya cara untuk mengalahkannya. Lupakan saja. Pikiran Fang Qingsui berkelebat saat dia menimbang kekuatannya. Dia menyadari bahwa kemampuan ilahi Tuan Muda Cunan ini adalah seni langit agung di antara 3.000 jalan agung. Jika dikembangkan hingga tingkat ekstrim, ia dapat mewujudkan tangan langit, yang bukan lagi sesuatu yang dapat dikalahkan oleh kemampuan ilahi biasa atau harta karun sihir. Maka, tubuhnya bergerak, dan kekuatan petir dengan cepat terkumpul saat dia terbang ke bawah untuk melarikan diri. Berusaha pergi? Tidak semudah itu. Seni bintang agung. Tangan langit, Tuan Muda Cunan tampaknya telah merasakan niat Fang Qingsui dan mengeluarkan teriakan panjang lagi. Dari tangan langit yang ia wujudkan, bintang-bintang berterbangan keluar, mengembun menjadi sebuah buku besar. Buku ini adalah buku bintang tanpa batas. Saat buku ini muncul, ada hamparan luas yang meliputi bintang-bintang dan menelan alam semesta, terus meluas, dan meluas lebih jauh. Dalam sekejap, area seluas 10.000 mil sepenuhnya diselimuti oleh buku ini. Bintang-bintang juga memiliki takdir, kehidupan, kematian, penciptaan, dan kehancuran semuanya berada dalam takdir. Mereka yang mencoba memenjarakan takdir abadi akan menderita bencana yang tak dapat diperbaiki. Fang Qingsui tidak ragu-ragu, menunjuk dengan satu jari. Kekuatan takdir yang luas terpancar dari kekosongan, dan benar-benar mengembun menjadi bayangan roda di dalam kitab bintang tanpa batas itu. Roda itu berputar perlahan, dan kitab bintang tanpa batas pun terkoyak. Fang Qingsui langsung bergabung kembali dengan Fang Han, menggunakan diagram mata air kuning, merobek kekosongan, dan menghilang. Ayo pergi. Aku telah menaklukkan keempat raksasa agung. Asalkan aku bisa mengubah 3 di antaranya, aku akan memiliki 8 raksasa abadi. Kemudian, aku akan meminta mereka untuk menjalankan hukum agung transformasi naga dari alam rahasia naga surgawi, menggabungkan roh primordial mereka dengan 8 harta karun sihir. Ini akan memungkinkan semua harta karun di dalam pagoda 8 divisi untuk berubah menjadi artefak dao dan secara resmi memulai metamorfosis mereka. Setelah itu, aku dapat menggunakan ki asal yang dihasilkan oleh metamorfosis artefak ini untuk mengganti kerugianku dan mengisi kembali esensiku. Baru setelah itu saatnya untuk menghadapi Tuan Muda Cunan. Fang Han bertemu dengan Fang Qingsui, dan dengan sekali cengkeram, 1 juta pil yang murni langsung dibakar. Jembatan ketidakberdayaan merobek kekosongan dan menuju jauh ke benua kacau. Kitab rahasia naga surgawi mencatat bahwa jika pagoda 8 divisi dimurnikan sepenuhnya menjadi artefak dao, ia akan mengalami metamorfosis luar biasa, menghasilkan semacam ki naga sejati 8 divisi. Pada saat itu, jika pemilik pagoda 8 divisi menyerap ki naga sejati 8 divisi, umur mereka akan meningkat, tubuh mereka akan menjadi tak terkalahkan, roh primordial mereka akan sangat terisi kembali, dan mereka akan mewujudkan wujud naga surgawi 8 divisi. Namun, biaya untuk memurnikan ke-8 divisi harta pagoda menjadi artefak dao dan memicu metamorfosis terlalu besar.
Namun, jika 8 raksasa abadi berkumpul, menggabungkan roh primordial mereka sendiri dengan roh artefak, meninggalkan tubuh fisik mereka dan membiarkan harta karun ajaib itu sendiri menggantikan cangkang fisik mereka untuk tumbuh, maka harta karun ajaib itu akan tumbuh bersama mereka. Dengan cara ini, kedelapan harta karun ajaib akan menjadi artefak Dao dan berhasil bertransformasi untuk menghasilkan kinaga sejati 8 divisi. Sebagai pemimpin pagoda 8 divisi, Fang Han tentu akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Dia telah menderita kerugian yang terlalu besar saat menyelamatkan Fang Qingsui, yang secara langsung mengurangi lebih dari 4.000 tahun umur hidupnya. Sekarang, hanya dengan membuat harta karun terikat hidupnya, pagoda 8 divisi, bermetamorfosis sepenuhnya barulah dia dapat mengganti kerugian tersebut. Lebih lanjut, setelah melihat tangan langit milik Tuan Muda Chunan, ia teringat bahwa pada saat terakhir Kaisar Manusia menggunakan 300 Dao Agung untuk membunuh Kaisar Dewa Hentian, ada juga sihir Taois yang serupa. Itu disebut seni Cakrawala Agung, berperingkat sangat tinggi, memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Satu pukulan telapak tangan menghancurkan semua serangan balik Kaisar Dewa Hentian. Mengingat kekuatan Tuan Muda Chunan, Fang Han tahu bahwa bahkan jika dia dan Fang Qingsui bergabung sekarang, membunuh orang ini akan membutuhkan pengorbanan yang besar dan tragis. Terlebih lagi, jika lawan berada di ambang kematian, mereka pasti akan dapat mengirimkan sinyal untuk memanggil para ahli dari Istana Bintang Wuji. Bertarung sampai mati dengan Tuan Muda Chunan saat ini tidaklah sepadan. Jembatan ketidakberdayaan pada dasarnya adalah artefak Dao kelas tak tertandingi. Selama ada cukup kekuatan yang murni, ia dapat melakukan perjalanan bolak-balik melintasi ruang dan waktu yang tak terbatas. Begitu ia mengaktifkannya, Tuan Muda Chunan tidak dapat menghentikannya. Bagaimana mungkin ia merobek kitab bintang tak terbatasku? Bahkan tangan langitku pun tak mampu menahannya. Tuan Muda Chunan mengeluarkan teriakan panjang. Karena tak ingin membiarkan mereka pergi, ia memuntahkan aliran ki asal yang murni. Ranjang naga Kaisar Bintang bergetar hebat, memancarkan cahaya tak berujung, dan juga merobek kekosongan untuk mengejar mereka. Saat mengejar, dia terkejut. Metode Fang Qingsui, terutama serangan terakhir dari seni takdir kecil, ternyata mampu menembus semua mantra sihirnya. Sialan, Tuan Muda ini menderita kekalahan untuk pertama kalinya. Benar-benar pertama kalinya. Siapa dia? Siapa yang menyergap Tuan Muda ini, menyebabkan kedua wakil kepala balai saya diculik? Bahkan jika saya mengejar mereka ke mata air kuning dan kuburan kiamat, saya akan membunuh kalian semua. Tuan Muda Chunan sangat marah, hampir terbakar amarah. Aula Biduk Besar telah menderita kerugian besar kali ini. Pertama, kehilangan 34 Master Inti Emas, dan satu Dewa Surgawi tingkat ke-9, Wang Fulong, yang memiliki patung Dharma Langit dan Bumi. Sekarang, bahkan dua wakil ketua Aula, yang merupakan raksasa abadi, telah hilang. Awalnya, kekuatan Aula Biduk Besar termasuk dalam 10 besar dari 360 Aula di Istana Bintang Wuji. Sekarang, kekuatannya telah merosot ke peringkat 10 terbawah. Jika dia bisa untuk sementara waktu menekan hilangnya 34 murid sejati. Sebagai Master Inti Emas, dia tidak bisa menutupi kehilangan dua wakil ketua Aula yang merupakan raksasa abadi. Dalam rapat senat tahunan Istana Bintang Wuji tahun depan, dia bahkan mungkin menghadapi pemakzulan dan hukuman berat. Bahkan ayahnya, Kaisar Bintang, pun tidak bisa melindunginya dari kerugian sebesar ini. Dalam sekejap, lebih cepat dari kilat, Fang Han telah melarikan diri jauh ke benua kacau. Benua kacau adalah benua mengambang di ruang antar bintang, tak terbatas, setara dengan gabungan ratusan ribu bintang. Banyak sekali manusia, binatang Yao, Raja Iblis, dan kultivator tinggal di sana, bersama dengan banyak aliran Taois, gunung, sungai, dan segala macam harta karun langit dan bumi yang bercampur aduk dengan ki asal yang kacau di mana-mana. Terutama di tengah benua kacau, pemandangannya semakin aneh, dan kehadiran manusia semakin langka. Seringkali, dalam radius 10.000 li, terdapat gumpalan kabut. Di dalam kabut itu, tampaknya terhubung ke dunia iblis lainnya, dari mana aura menakutkan, raungan binatang Yao, dan ratapan iblis dapat terdengar. Inti terdalam benua kacau itu seperti kembali ke kekosongan di dunia agung Xuan Huang, terhubung ke beberapa ruang dimensi yang berbeda, bahkan mungkin terhubung ke kedalaman dunia iblis. Fang Han mengetahui sebagian sejarah benua kekacauan. Tampaknya setiap beberapa tahun sekali, sejumlah besar iblis surgawi dan beberapa binatang Yao akan muncul dari ruang dimensi yang berbeda, menimbulkan pertumpahan darah dan pembantaian di benua kekacauan, yang oleh para kultivator di sana disebut bencana iblis. Selain itu, terkadang iblis surgawi yang kuat, Raja Iblis, dan bahkan Dewa Iblis akan muncul dari ruang dimensi yang berbeda di kedalaman benua kacau, bertarung di mana-mana di benua itu sebelum dieksekusi bersama oleh beberapa kultivator. Ini persis seperti ketika leluhur tanpa wujud dan leluhur langit terbang beserta kelompok mereka membunuh Dewa Iblis dan memperoleh kitab rahasia iblis surgawi. Justru karena alasan inilah,
lorong-lorong yang menghubungkan ruang-ruang dimensi berbeda di kedalaman benua kacau adalah tempat-tempat yang tidak ingin dikunjungi oleh kultivator manapun. Tentu saja, ada juga beberapa raksasa abadi yang datang ke sini untuk mencari harta karun, menaklukkan iblis langit, memurnikan harta karun sihir, atau meningkatkan kultivasi mereka. Ini juga merupakan wilayah yang berada di luar jangkauan pengaruh Istana Bintang Wuji. Ini mirip dengan kemampuan kembali ke kekosongan di dunia Agung Xuan Huang. Jika sesuatu terjadi di sana, seseorang dapat dengan mudah berpindah ke ruang dimensi yang berbeda, sehingga mustahil bagi orang lain untuk melacaknya, seperti tersesat di labirin. Begitu sampai di tempat ini, Fang Han bisa berurusan dengan Tuan Muda Chunan. Kepala aula biduk ini pastinya memiliki kekayaan yang tak terbayangkan. Kakak senior, bantu aku mengubah para raksasa ini. Leluhur langit terbang. Bayangan biru. Leluhur Tiangang, Luo Shui Bei. Ubah mereka semua. Sambil melakukan perjalanan, Fang Han dengan cermat mengamati keempat raksasa agung yang ditekan. Fang Qingsui kini telah mencapai tubuh abadi, dan kekuatan seni takdir kecil telah meningkat pesat. Mendengar pesan telepati Fang Han, dia tiba-tiba menunjuk dengan satu jari, dan 4 pancaran cahaya melesat keluar. Keempat raksasa besar itu segera terhipnotis, dengan benih takdir tertanam di pikiran mereka. Kemudian Fang Han memancarkan cahaya Zen keselamatan semesta agung ke bawah. Keempat raksasa agung itu sama sekali tidak mampu melawan dan langsung diubah. Membuka mata mereka, mereka terbang bersamaan. Saudara Taois Fang Han, sebelumnya kita sesat dan keras kepala, tetapi sekarang kita telah berubah. Mulai sekarang, kita tidak akan pernah gentar di hadapan gunung pedang atau lautan api. Leluhur Fei Tian berlutut dengan satu lutut. Saudara Taois Fang Han, kami bersumpah untuk mengabdi kepadamu sampai mati. Dalam suka dan duka, kami tidak akan pernah bermuka masam. Bagus. Fei Tian, Tiangang, Azur Shadow, Luo Shui Bei, kalian bertiga, masing-masing ambil posisi dan masuki pagoda 8 divisi. Taois Mu akan mengajari kalian metode penyatuan tubuh artefak dari kitab rahasia naga surgawi. Kalian harus menyatukan daging dan darah kalian ke dalam roh artefak, kemudian menguraikan artefak Dao terikat kehidupan kalian dan menyatukannya ke dalam pagoda 8 divisi sesuai dengan teknik pemurnian dalam kitab rahasia naga surgawi. Atas perintah Fang Han, keempat raksasa agung itu terbang kembali ke pagoda 8 divisi. Kini, pagoda 8 divisi tersebut berisi total 9 raksasa agung. Ke-9 raksasa abadi secara bersamaan menyerap ki primordial alam abadi. Dalam sekejap, alam abadi energi spiritual mengalir deras seperti gelombang pasang. Di dalam pagoda 8 divisi, banyak raja iblis surgawi dan 5 juta iblis surgawi bersorak gembira. Mulai saat itu, mereka tidak akan pernah kekurangan energi asal lagi. Mereka dapat berlipat ganda tanpa henti, berkembang tanpa henti, dan meningkatkan kekuatan mereka tanpa henti. Semuanya, ini adalah catatan mengenai pagoda 8 divisi dalam kitab rahasia naga surgawi, termasuk berbagai teknik pemurnian artefak dan metode penyatuan tubuh artefak. Taois Mu berdiri dan melambaikan tangannya. Buku giok, kitab rahasia naga surgawi, langsung dibuka, dan rune di dalamnya memasuki pikiran banyak orang yang hadir. Setelah merenung sejenak, para raksasa abadi ini memahami beberapa esensi sejati dari pemurnian artefak yang terdapat dalam kitab rahasia naga surgawi. Kemampuan pemahaman para raksasa abadi tidak perlu diragukan lagi, menguasai mantra sihir apapun terasa mudah. Terlebih lagi, mereka semua adalah makhluk yang telah menyempurnakan artefak Dao terikat kehidupan mereka sendiri. Daois Long, gabungkan esensi daging dan darahmu serta roh primordial pengikat kehidupan dengan penguasa Raja Naga 8 divisi. Jidu Dharma King, gabungkan dengan tombak pemecah langit. Nenek Lulan, gabungkan dengan untayan manik-manik doa. Leluhur tak berwujud, bergabunglah dengan bola mandat surgawi. Leluhur langit terbang, bergabunglah dengan genderang senja. Leluhur Tiangang, gabungkan dengan lonceng pagi. Bayangan biru, gabungkan dengan kapak Vidyaraja. Luo Shui Bei, gabungkan dengan tungku 8 divisi. Taois Mu melambaikan tangannya, memancarkan pikiran ilahi yang kuat, mengarahkan semua orang. Ya, ke-8 raksasa abadi itu merong serempak. Kemudian, mereka melakukan langkah-langkah navigasi bintang dan mengaktifkan gerbang Dharma yang tercatat dalam kitab rahasia naga surgawi. Di bawah kekuatan sihir mereka yang dahsyat, aliran nafas naga dipancarkan dari ruang dimensi berbeda yang misterius. Benar sekali, nafas naga murni. Napas naga ini sangat samar, namun mengandung aura kuno dan sunyi dari naga surgawi. Nafas naga mengelilingi 8 raksasa abadi, lalu menyatu dengan esensi daging dan darah serta citra Dharma langit dan bumi kelahiran di tubuh mereka, dan benar-benar berubah menjadi aliran naga darah. Kemudian, ke-8 raksasa abadi itu tiba-tiba bergerak, tubuh mereka sepenuhnya menyatu menjadi 8 harta karun sihir. Berbagai macam material, dan bahkan beberapa artefak harta karun tingkat tak tertandingi dan tingkat tinggi. Artefak harta karun yang dimiliki oleh iblis surgawi semuanya dilebur dan terurai.
Harta karun sihir mereka sendiri juga dilebur dan terurai, semuanya menyatu ke dalam 8 harta karun sihir dari pagoda 8 divisi, serta tubuh mereka sendiri. Gendang senja, lonceng pagi, tombak pemecah langit, kapak Vidaraja, penguasa Raja Naga 8 divisi, bola mandat surgawi, dan SP Nin semuanya bergetar pada saat ini, seolah-olah akan bermetamorfosis menjadi artefak Dao, dengan bayangan hantu roh artefak yang melayang-layang. Jauh di tengah pagoda 8 divisi, pintu masuk ke dunia lain tampaknya mulai terbuka perlahan. Napas naga yang tak berujung dan luas meraung keluar. Itulah dia, alam naga. Sesuai dugaan. Setelah pagoda 8 divisi berhasil disempurnakan, pintu masuk ke alam naga akan terbuka, dan aku akan menyerap ki naga sejati 8 divisi dari dalam. Fang Han sangat gembira. Di dalam alam semesta, terdapat banyak sekali dunia. Di antara semuanya, alam abadi adalah yang paling menakjubkan dan tertinggi. Tentu saja, selain alam abadi, masih banyak ruang dimensi lain yang hampir dapat menyainginya. Sebagai contoh, dunia agung Xuan Huang, dunia agung penyegelan dewa, dan dunia agung Muji. Sebagai contoh, alam dewa kekosongan. Sebagai contoh, alam Buddha. Sebagai contoh, alam iblis surgawi. Lalu, ada alam naga yang baru saja dibuka oleh Fang Han. Selama para kultivator dapat merasakan dunia misterius ini dan mengikuti teknik kultivasi tertentu, mereka dapat mengambil ki asal dari sana, menempa tubuh mereka, dan meningkatkan kekuatan magis mereka sendiri. Namun, alam naga ini sangat misterius. Alam ini membutuhkan individu dengan fisik khusus atau teknik kultivasi khusus, dan hanya setelah mencapai alam tertentu barulah alam ini dapat benar-benar dibuka. Harta karun ajaib Fang Han sedang memurnikan pagoda 8 divisi. Jika semua harta karunnya berevolusi menjadi artefak Dao, maka dapat membuka alam naga, terus-menerus menarik ki naga sejati 8 divisi darinya. Ki naga sejati 8 divisi ini berbeda dari ki asal biasa. Ia membawa nafas naga yang agung, mampu merangsang garis darah seseorang, memberikan kekuatan yang sangat besar, meningkatkan umur, dan mengisi kekurangan roh primordial dan energi vital. Selain itu, jika dimurnikan dalam jangka waktu lama pada harta karun sihir, ia juga dapat menanamkan sifat-sifat naga surgawi kuno ke dalam harta karun tersebut. Apa yang sedang dilakukan Fang Han saat ini adalah teknik penyatuan manusia harta karun dari kitab rahasia naga surgawi yang secara menyeluruh menggabungkan 8 raksasa abadi dengan 8 harta karun sihir. Mulai sekarang, harta karun adalah manusia, dan manusia adalah harta karun. Kedelapan raksasa abadi ini memiliki semua karakteristik harta karun, dan kedelapan harta karun sihir itu juga membawa karakteristik raksasa abadi. Mereka dapat terus-menerus menarik ki primordial alam abadi. Awalnya, menurut metode murni pemurnian pagoda 8 divisi dalam kitab rahasia naga surgawi, dibutuhkan 8 naga surgawi primordial untuk menyatu dengan roh artefak, menjadi satu. Namun, Fang Han tidak bisa mendapatkan 8 naga surgawi primordial, jadi dia memilih 8 raksasa abadi sebagai penggantinya. Ia masih dapat membuka alam naga. Setelah alam naga terbuka, ki naga sejati 8 divisi memenuhi pagoda. Seiring waktu, ke-8 raksasa abadi ini, melalui kultivasi, juga akan tercemar dengan karakteristik seperti naga. Begitu alam naga terbuka, Fang Han merasakan gelombang napas naga yang sangat besar menerjang ke arahnya. Di dalam pagoda 8 divisi, raungan naga bergema di mana-mana, seolah-olah ribuan naga raksasa primordial bernapas dan melantunkan mantra bersama-sama. Pada saat itu, sebenarnya terkandung sedikit petunjuk tentang kekuatan dahsyat yang ditunjukkan oleh Yang Mulia Abadi Linglong ketika dia melancarkan seni abadi agung pemurnian dunia 10.000 naga. Fang Han, yang kini telah mencapai kultivasi yang mendalam, sudah mengetahui bahwa seni abadi agung pemurnian dunia 10.000 naga yang diciptakan oleh Yang Mulia Abadi Linglong adalah gabungan dari 2 Dao Agung. Satu adalah seni bentuk naga agung, dan yang lainnya adalah seni dunia agung. Jika digabungkan, mereka membentuk pemandangan mengejutkan berupa satu demi satu naga surgawi primordial yang memurnikan dunia demi dunia. Mengingat kembali adegan pada hari itu ketika Yang Mulia Abadi Linglong melancarkan seni abadi agung pemurnian dunia 10.000 naga, dan merasakan aura yang dipancarkan dari alam naga, Fang Han segera memperoleh pemahaman yang lebih dalam dan menyeluruh tentang kitab rahasia naga surgawi dan pagoda 8 divisi. Haha, semua ki naga sejati 8 divisi, masuk ke tubuhku. Fang Han terbang ke pagoda 8 divisi, haha, semua ki naga sejati 8 divisi, masuk ke tubuhku. 8 divisi, membuka mulutnya, dan menarik napas. 80% ki naga sejati yang ditransmisikan dari alam naga tersedot ke dalam tubuhnya. Selanjutnya, tubuhnya merasakan gelombang ki asal yang luar biasa melimpah. Pagoda 8 divisi itu berputar perlahan. Pada saat ini, ke-8 harta karun ajaib semuanya berada di posisinya, memancarkan cahaya yang tak berujung. Penguasa Raja Naga 8 divisi, kapak Vidaraja, tombak pembelah langit, tasbih Suoluo, bola kristal takdir,
gendang senja, lonceng pagi, termasuk badan pagoda itu sendiri, semuanya menarik alam naga. Ki asal. Ki asal alam naga juga sangat bergizi. Terlebih lagi, sifatnya agak berbeda dari ki primordial alam abadi, ia mendominasi dan ganas. Orang biasa akan langsung kewalahan, tubuh mereka meledak. Namun, di dalam pagoda 8 divisi tersebut, kini terdapat cahaya Buddha. Sebagai alam naga energi asal mengalir deras, jimat mantra 6 suku kata juga memancarkan cahaya Buddha, mengatur alam naga. Ki asal. Ia menetralkan alam naga ini. Ki asal, membuatnya lebih tangguh dan tahan lama. Bagus, persatuan manusia harta karun. Buka alam naga. Kalian semua, sempurnakan prasasti penyegel dewa bermata 6 untukku. Setelah menyerap alam naga yang cukup origin ki, separuh tubuh abadi Fang Han sebenarnya menumbuhkan ekor, seluruh tubuhnya dipenuhi sisik, kuku tajam tumbuh di tangannya, dan seluruh dirinya menunjukkan tanda-tanda transformasi naga. Ya, Taoismu melambaikan tangannya lagi. Seluruh citra Dharma langit dan bumi kelahirannya berubah menjadi pilar kayu raksasa, yang sebenarnya menembus ke dalam badan pagoda itu sendiri, menyatu dengannya. Pagoda 8 divisi, 9 raksasa agung, hukum agung penyegelan dewa, mengubah alam naga, salurkan ki asal ke dalam prasasti penyegelan dewa bermata 6. Rekan Taois Fang Han, keluarkan labu transformasi naga Anda. Labu transformasi naga juga merupakan harta karun klan naga. Setelah menyerap alam naga yang cukup ki asal, 30 juta pil yang murni di dalamnya akan bertransformasi lebih cepat lagi. Bagus. Melihat pemandangan ini, hati Fang Han tergerak, dan dia langsung teringat akan labu transformasi naga yang masih tersimpan di dalam tubuhnya, berisi 30 juta pil yang murni yang telah dinodai dengan kekuatan naga. Sekarang setelah pagoda 8 divisi membuka alam naga, menyalurkan sejumlah besar ki naga sejati 8 divisi ke dalam labu, artefak Dao tingkat rendah ini akan benar-benar menyehatkan pil yang murni, mengubahnya menjadi semacam pil jiwa naga. Hari ini, dengan prasasti penyegel dewa bermata 6 yang menyerap 8 divisi ki naga sejati, ditambah 30 juta pil yang murni, aku tidak hanya dapat mengisi kembali umur dan ki asalku yang terkuras, tetapi juga mencoba untuk memasuki alam rahasia panjang umur. Begitu aku melangkah ke alam rahasia panjang umur, statusku akan benar-benar berbeda. Fang Han membuka labu transformasi naga. Merasakan gelombang alam naga yang bergejolak. Ki asal dan ki naga sejati 8 divisi, labu itu segera aktif dan membuka mulutnya untuk menghirup udara. Sejumlah besar ki naga sejati 8 divisi mengalir masuk. Didorong oleh alam naga asal mula ki, sejumlah besar pil yang murni di dalam labu transformasi naga sebenarnya berubah menjadi naga-naga kecil, seukuran ibu jari, lincah dan hidup, terbang ke sana kemari di dalam labu transformasi naga. Di dalam pagoda 8 divisi, ke-9 raksasa abadi yang agung semuanya diaktifkan. Mereka menghancurkan dan menguraikan potongan demi potongan harta karun sihir dan material menjadi ki asal, kemudian, mengikuti metode pemurnian artefak dari manual rahasia naga surgawi, mengaktifkannya satu persatu. Pagoda 8 divisi menjadi semakin padat, teksturnya mengeras 10 kali lipat, 100 kali lipat. 6 prasasti penyegel dewa yang awalnya hampir berhasil dimurnikan juga mulai bergetar, secara bersamaan memulihkan kondisi puncaknya. 6 prasasti suci raksasa membentuk sebuah formasi. Di tengah formasi tersebut terdapat alam hampa, tempat ki asal penyegel dewa juga mengalir masuk. 6 prasasti penyegel dewa ini dimurnikan oleh binatang suci pemakan jiwa. Masing-masing merupakan artefak Dao tingkat rendah. Jika digabungkan, mereka melampaui artefak Dao tingkat menengah biasa. Siapa yang tahu berapa banyak kesulitan, rintangan, berapa banyak ahli yang dibunuhnya, berapa banyak material yang dijarahnya, dan berapa abad yang dibutuhkan binatang suci pemakan jiwa untuk memurnikannya dengan sukses. Dengan mengandalkan 6 prasasti suci ini, ia memang membunuh banyak orang. Bahkan raksasa abadi pun tewas di tangannya. Namun sekarang, semuanya menguntungkan Fang Han. Hukum agung penyegelan dewa. Taklukan. Prasasti penyegelan dewa memasuki tubuhku, tempa ke-6 organ dalamku. Fang Han terus mengaktifkan segel tangan. Ke-6 prasasti ilahi tingkat artefak Dao ini segera menyusut dan memasuki tubuhnya, ditempatkan di dalam ke-6 organ dalamnya. Sempurnakan untukku. Fang Han menutup matanya, berniat untuk menyempurnakan ke-6 prasasti suci tingkat artefak Dao ini sepenuhnya. Setelah menyerap ki naga sejati 8 divisi yang cukup ke dalam tubuhnya, selama dia menyempurnakan ke-6 prasasti suci ini, dia dapat sepenuhnya memulihkan umurnya, naik ke puncaknya, bahkan menjadi lebih kuat dari sebelumnya, dan melangkah ke alam rahasia panjang umur bukanlah hal yang mustahil. Namun, 6 prasasti suci tingkat artefak Dao tidaklah mudah untuk dimurnikan. Meskipun Fang Han telah menyerap ki naga sejati 8 divisi yang cukup dan menggunakan citra Dharma langit dan bumi kelahirannya untuk berlatih tanpa henti, ke-6 prasasti suci itu tetap tak bergerak seperti gunung. Pada saat itu, tiba-tiba, sebuah telapak tangan menekan punggungnya. Di telapak tangan itu,
Kekuatan ilahi yang dahsyat dan dahsyat serta energi vital meluap, langsung menghancurkan 6 prasasti ilahi di dalam tubuhnya, memberikan pertolongan kepadanya. Kakak senior. Fang Han menoleh dan melihat Fang Qingsui juga telah memasuki pagoda 8 divisi. Kekuatan yang tadi adalah miliknya. Dengan kultivasi tubuh abadi miliknya, membantu Fang Han dalam memurnikan 6 prasasti penyegel dewa terasa mudah. Fokuskan semua upaya untuk memengaruhi alam rahasia panjang umur. Tak perlu kata-kata lagi. Fang Qingsui tetap tak bergerak, kekuatannya kembali meluap. Seni takdir kecil menghabiskan umur dan memiliki efek memadatkan kemampuan ilahi. Aku pernah mengorbankan beberapa ribu tahun umur untuk memadatkan berbagai kemampuan ilahi dari metode petir langit primordial. Sekarang, aku akan membantumu mengatur ulang semua kemampuan ilahi di tubuhmu sekali lagi. Kau telah mengkultivasi terlalu banyak kemampuan ilahi. Justru karena itulah, gerbang alam abadi yang kau rasakan 10 kali lebih kokoh daripada milikku. Tanpa cara yang luar biasa, sulit untuk menembusnya. Fang Han pun tak berkata apa-apa lagi, sepenuhnya bekerja sama untuk memberikan dampak pada alam rahasia panjang umur. Saat ini ia berada di tingkat ke-10 kemampuan ilahi, puncak menentang surga dan mengubah takdir. Setelah menggabungkan 6 prasasti penyegel dewa dan 8 divisi Ki Naga sejati, ia telah memulihkan umur dan energi vitalnya yang telah habis. Kini, ia sekali lagi merasakan gerbang alam abadi. Ki asal yang terpancar dari seluruh tubuhnya berkumpul menjadi satu di dalam pagoda 8 divisi, berubah menjadi pancaran pedang tajam yang menebas ke arah gerbang alam abadi. Dalam persepsinya, gerbang alam abadi tidak lagi sepenuhnya tak bergerak seperti sebelumnya. Gerbang itu sedikit bergeser, tetapi tidak sepenuhnya terbuka, dan tidak ada ki primordial alam abadi yang bocor darinya. Kekuatan takdir, atur kemampuan ilahi. Fang Qingsui meletakkan tangannya di punggung Fang Han, menggunakan seni takdir kecil miliknya untuk langsung menyalurkannya ke tubuh Fang Han. Citra Dharma langit dan bumi milik Fang Han segera bangkit seperti naga ganas yang telah meminum pil tonik hebat, melayangkan pukulan demi pukulan ke gerbang alam abadi. Dalam sekejap, ia melayangkan jutaan pukulan. Gerbang alam abadi bergetar tanpa henti tetapi tetap tidak terbuka. Sedikit lagi, sedikit lagi. Selama rohku memadat sedikit lebih jauh, semua kekuatan dalam tubuhku, semua kemampuan ilahiku, terkonsentrasi pada satu titik lagi, aku dapat menghancurkan gerbang alam abadi. Kemudian, hukum Dao abadi yang tak terbatas dan asal Dao yang agung akan turun. Aku juga akan mencapai prestasi yang sangat tinggi. Fang Han merasa bersemangat di dalam hatinya, memusatkan seluruh upayanya untuk memadatkan jiwanya. Namun, semua kekuatan sihirnya, semua kemampuan ilahinya, termasuk kekuatan tubuh fisiknya, memadat menjadi satu masa, mencapai batas yang belum pernah terjadi sebelumnya, hampir di ambang ledakan. Gerbang alam abadi bergoyang, di ambang terbuka kapan saja. Mungkin aku harus menelan semua 30 juta pil yang murni di dalam labu transformasi naga untuk meningkatkan kekuatanku lagi, pikir Fang Han dengan sengit. Sama sekali tidak mungkin. Kekuatan dari pembakaran 30 juta pil yang murni memang dapat meningkatkan kekuatanmu lagi, tetapi kau tidak akan mampu menahannya, meledak seketika, tubuhmu hancur berkeping-keping. Pil obat dalam labu transformasi naga ini adalah untuk setelah kau memasuki alam rahasia panjang umur dan mengembangkan tubuh abadi. Fang Qingsui sepertinya mengetahui pikiran Fang Han. Pada saat itu, suara ledakan tiba-tiba terdengar dari luar. Diagram pegas kuning bergetar, dan seruan yang terdengar dari dalam. Sialan! Tuan muda Chunan itu masih berhasil menyusul. Aku sudah memusatkan seluruh upayaku untuk menembus alam rahasia keabadian. Dia malah memilih momen kritis ini untuk menggangguku. Diagram mata air kuning di luar bergetar hebat. Yan terus mengeluarkan peringatan. Fang Han jelas merasakan kekuatan magis yang sangat besar telah menyelimutinya dari luar. Kekuatan itu tak terbatas, jelas berasal dari seorang ahli tubuh abadi. Terlebih lagi, gelombang kekuatan spasial merembes masuk. Meskipun belum mencapai tingkat mengubah hukum ruang, itu tidak diragukan lagi adalah kekuatan artefak Dao tingkat tinggi. Lupakan saja, aku akan berhenti mencoba menembus alam rahasia keabadian. Sayang sekali, sayang sekali. Aku hanya selangkah lagi, hanya sedikit kurang, untuk menembus dan naik ke surga dalam satu langkah. Fang Han menggerakkan tubuhnya, perlahan menarik kembali kekuatannya, mengalirkan ki asal di dalam dirinya. Prasasti penyegel dewa bermata 6 telah hancur sepenuhnya dan menyatu ke dalam tubuhnya dan citra Dharma langit dan bumi kelahirannya. Tubuhnya berubah warna menjadi seperti perunggu, dengan setiap urat utama tampak seperti naga raksasa. Napas naga yang dahsyat keluar dari tubuhnya. Selanjutnya, dengan sedikit pengaktifan pagoda 8 divisi, kekuatan di dalamnya terhubung menjadi satu. Di puncak pagoda 8 divisi, muncul pusaran hitam. Di tengah pusaran, samar-samar terlihat, adalah akhir dari sebuah dunia, yang mengungkapkan, alam naga. Selama pagoda 8 divisi masih ada, ia dapat menarik ki naga sejati 8 divisi dari alam naga setiap saat.
Inilah kekuatan sejati Pagoda 8 Divisi setelah penyempurnaan yang berhasil. Pada saat ini, Pagoda 8 Divisi benar-benar dapat dianggap sebagai harta karun sihir, bukan lagi konstruksi tambal sulam seperti sebelumnya. Sekarang, itu adalah entitas yang utuh. Fang Han dapat merasakan kekuatan Pagoda 8 Divisi, terutama 9 raksasa abadi, yang telah menyatu dengan 8 harta karun sihir dan badan utama pagoda itu sendiri. Manusia adalah harta karun, dan harta karun adalah manusia. Terlebih lagi, mereka masih dapat berkultivasi dan berkembang di masa depan. Terutama Taoisme Hu, yang awalnya menunjukkan tanda-tanda mencapai tubuh abadi. Sekarang, setelah menyatu dengan tubuh utama pagoda dan menyerap 8 divisi Ki Naga Sejati, dia hampir mencapai titik kritis. Selama dia memahami esensi sejati dari tubuh abadi, dia bisa langsung melangkah ke alam itu. Seperti Fang Han, dia hanya selangkah lagi. Setelah Taoisme Hu mencapai tubuh abadi, puncak gunung kristal naga darah dari pagoda 8 divisi akan menjadi artefak Dao tingkat menengah. Karena puncak gunung kristal naga darah dari pagoda 8 divisi itu sendiri telah menyatu dengan sisa-sisa artefak Dao tingkat menengah, yaitu diagram sungai kuning 9 tikungan. Fang Han, kau memiliki terlalu banyak kemampuan ilahi. Penghalang antara kau dan alam abadi benar-benar sangat besar. Aku merasa agak kewalahan. Namun, begitu kau menghancurkan rintangan ini, kultivasi masa depanmu akan jauh lebih cepat daripada milikku. Meskipun aku sekarang telah mencapai tubuh abadi, jika aku ingin memahami hukum ruang, aku khawatir akan membutuhkan waktu yang sangat lama sebelum aku mendapatkan kesempatan. Sumber daya yang telah kukumpulkan semuanya telah habis. Fang Qingsui juga menarik telapak tangannya. Keringat tipis terlihat di dahinya. Bahkan dengan kultivasi tubuh abadinya, membantu Fang Han mengatur kemampuan ilahinya terasa agak melelahkan. Aku akan mencari kesempatan lain. Aku sekarang hampir mencapai alam rahasia panjang umur kapan saja. Semangatku masih sedikit kurang, tidak cukup untuk mencapai terobosan. Aku bisa merasakannya, aku masih kekurangan katalis. Namun, aku sekarang telah memulihkan esensi vitalku. Mari kita pergi dan bertarung dengan Tuan Muda Chu Nan terlebih dahulu. Mari kita lihat apakah kita bisa membunuh orang ini. Bagus. Tubuh Fang Qingsui bergerak, berubah menjadi pelangi yang menggelegar. Dengan getaran di dalam pagoda 8 divisi, untaian Ki Naga Sejati 8 divisi yang tak terhitung jumlahnya diserap olehnya. Kemudian, dengan getaran lain, dia melesat keluar dari diagram pegas kuning, menembus udara. Sungguh luar biasa, Ki Naga Sejati 8 divisi telah membuka alam naga. Setiap helai Ki Naga Sejati ini dapat meningkatkan umur. Seorang manusia biasa di dunia sekuler, jika mereka menyerap hanya sehelai Ki Naga Sejati, tidak hanya akan meningkatkan umur mereka secara signifikan tetapi juga keberuntungan mereka akan menjadi melimpah, cukup untuk menjadi seorang kaisar. Fang Qingsui, setelah menyerap Ki Naga Sejati ini, merasa sangat puas. Fang Han diam-diam mengaktifkan kemampuan ilahinya, menarik pagoda 8 divisi ke dalam tubuhnya. Dia segera merasakan kekuatan kehendak yang dahsyat, Ki primordial alam abadi yang tak terbatas, Ki yang murni, dan juga Ki Naga Sejati 8 divisi dari alam naga, bersama dengan pemberdayaan cahaya Buddha dari alam Buddha, semuanya mengalir ke arahnya. 8 divisi Ki Naga Sejati dari alam naga memiliki efek meningkatkan umur, menambah kekuatan, bersifat mendominasi dan buas, serta memberikan kekuatan perlindungan yang sangat kuat. Ki primordial alam abadi dan Ki yang murni yang telah dimurnikan sudah pasti ada. Keduanya dapat langsung mengisi kembali kekuatan sihir dan meningkatkan kekuatan kemampuan ilahi, sihir Taois, dan harta karun sihir. Adapun cahaya Buddha dari alam Buddha, fungsinya adalah untuk mengusir iblis hati, memperkuat roh, melindungi jiwa, dan fungsi-fungsi serupa lainnya. Kekuatan kehendak yang dihasilkan oleh doa-doa 9 raksasa dapat memperluas lautan kesadaran, memperkuat tubuh, dan memurnikan harta karun ajaib. 4 kekuatan ini berputar di dalam pagoda 8 divisi dan juga diberikan kepada tubuh Fang Han, dan lebih jauh lagi kepada citra Dharma Langit dan Bumi kelahiran Fang Han. Pagoda 8 divisi akhirnya berhasil disempurnakan. Meskipun masih jauh dari pencapaian utama, pagoda itu telah membentuk hubungan hidup dan mati dengan Fang Han. Di dalam tubuh Fang Han, pagoda itu memberikan aliran ki asal yang deras. Terlebih lagi, hanya dengan pikiran Fang Han, dia dapat mengaktifkan kekuatan apapun dari 9 raksasa abadi. Itu tidak berbeda dengan mengendalikan lengannya sendiri. Inilah manfaat yang didapat setelah penggabungan 9 raksasa dan harta karun ajaib. Memerintah mereka bagi Fang Han sama seperti memerintah harta karun terikat kehidupannya sendiri. Tentu saja, sekarang mereka adalah harta karun terikat kehidupan Fang Han, tanpa perbedaan. Mereka adalah pagoda 8 divisi, dan pagoda 8 divisi adalah mereka. Pada awalnya, roh artefak dari tungku 8 divisi dan badan utama pagoda 8 divisi juga telah menyatu dengan mereka. Begitu Fang Han memasukkan pagoda 8 divisi ke dalam tubuhnya, dia langsung merasakan 9 kekuatan tambahan di dalam dirinya. Setiap kekuatan adalah kekuatan raksasa abadi dan roh artefak.
Saat ia terbang keluar, ia melihat Tuan Muda Chunan berdiri di tengah gumpalan kabut. Ranjang naga Kaisar Bintang telah diaktifkan, menyegel ruang tersebut. Siapa sebenarnya kalian? Kalian berani-beraninya menjarah aula wakil kepala aula Istana Bintang Wuji saya, aula biduk. Tuan Muda Chunan melihat Fang Han, Fang Qingsui, dan Feng Yaoguang muncul tanpa diduga tidak menyerang. Sebaliknya, ia tampak tenang dan terkendali, yang membuat Fang Han terdiam. Fang Han mengira Tuan Muda Chunan ini pasti akan sangat marah. Kau datang ke dunia besar Xuan Huang, ke puncak petir unguku, dan menjarah adik perempuanku, Fang Qingwei. Sekarang setelah aku datang ke benua kekacauan, tidak bisakah aku menjarah dua wakil kepala aulamu? Fang Qingsui melangkah maju, melirik sekeliling. Apakah kau pikir menyegel alam kekosongan ini dapat menghentikan kita? Fang Qingsui? Kau Fang Qingsui? Kau benar-benar mencapai tubuh abadi. Bagaimana mungkin? Kesempatan ajaib macam apa yang kau peroleh? Tuan Muda Chunan terkejut, mengamati Fang Qingsui dari atas ke bawah, nadanya dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa, matanya berbinar dengan cahaya aneh. Sungguh, setelah mencari ke sana kemari tanpa hasil, kau datang tanpa usaha apapun. Aku baru saja akan pergi ke dunia besar Xuan Huang untuk mencarimu, tetapi kau datang sendiri ke benua kekacauan. Sepertinya kita memang ditakdirkan. Ini takdir. Takdir? Memang, ini takdir. Fang Qingsui mencibir berulang kali, niat membunuhnya pekat dan dingin. Kau ditakdirkan untuk mati di tanganku. Itu memang takdir yang agung. Pantas saja adikmu bilang kau mewarisi karakter yang tegas dan mematikan dari ibu petir kuno. Sungguh bersemangat, penuh cita rasa. Yang paling kusuka dalam hidupku adalah menaklukkan wanita sepertimu. Terlebih lagi, yin sejatimu sangat bermanfaat bagiku. Itu dapat membantuku maju lebih jauh. Jika aku mendapatkanmu, aku mungkin bisa memahami hukum ruang, bahkan aturan waktu. Wajah Tuan Muda Chunan memperlihatkan hasrat yang telanjang, tanpa disembunyikan sedikit pun. Begitu ya? Kenapa kau tidak buang air kecil dan melihat bayanganmu sendiri? Dengan penampilanmu seperti itu, kau masih bermimpi makan daging angsa? Sungguh tidak membuat orang tertawa terbahak-bahak. Fang Han melangkah maju, berdiri berdampingan dengan Fang Qingsui. Nah, siapa kau sebenarnya? Bahkan belum mencapai alam rahasia keabadian, namun kau sudah berhak berbicara? Hanya mencari kematian. Makhluk seperti semut. Tuan Muda Chunan, dengan sekali pandang pada Fang Han, menyadari bahwa ia berada di tingkat ke-10 kemampuan ilahi, menentang langit dan mengubah takdir, dan belum menembus alam rahasia keabadian. Baginya, ini benar-benar seekor semut. Sebagai seorang ahli tubuh abadi, dia bahkan tidak menganggap serius raksasa abadi biasa, apalagi Fang Han. Azure Shadow, Luo Shui Bei, keluarlah. Fang Han mengabaikan ucapan Tuan Muda Chunan. Sebaliknya, ia langsung menggerakkan tubuhnya, dan Azure Shadow serta Luo Shui Bei terbang keluar. Melihat Fang Han, mereka berdua membungkuk. Tuan, apa perintah Anda? Tuan Muda Chunan ini, Anda mengenalnya, kan? Fang Han sengaja bertanya. Kami mengenalnya. Dia adalah kepala aula biduk besar. Sebelumnya, kami adalah wakil kepala aula biduk besar. Namun, kami sekarang telah benar-benar bertobat, meninggalkan jalan kami yang salah, dan mengikuti perintah Tuan kami, kata Azure Shadow dengan tergesa-gesa. Luo Shui Bei, bagaimana denganmu? Katakan padaku, apakah Tuan Muda Chunan ini orang baik? Fang Han bertanya lagi. Sangat jahat, dipenuhi kejahatan yang ekstrim. Luo Shui Bei mencibir dingin. Dia selalu berencana untuk mendapatkan tubuhku yang murni, tetapi aku selalu menjaga batasanku dengan ketat, tidak membiarkannya berhasil. Sekarang, jika guru menginginkannya, aku dapat menawarkannya kepada guru kapan saja. Haha, haha, bagus, sangat bagus, kau boleh kembali. Fang Han memperhatikan wajah Tuan Muda Chunan yang sudah memerah. Terutama dalam situasi di mana Luo Shui Bei mengatakan dia bisa menawarkan tubuh sucinya kapan saja, sebuah kekuatan di dalam diri Tuan Muda Chunan tampaknya mendidih, mencapai titik kritis. Tuan Muda Chunan? Apakah Anda pantas disebut Tuan Muda? Kudengar Anda memiliki 2.998 selir. Lumayan sekali. Namun, dengan menentangku, kau telah menakdirkan bahwa semua wanitamu itu akan menjadi milikku. Tenang saja, setelah aku membunuhmu, aku akan mengambil alih semua wanitamu, mengubah mereka semua, membuat mereka kembali dari jalan mereka yang sesat. Fang Han menggunakan kata-kata paling jahat untuk menyerang pikiran Tuan Muda Chunan. Tidak, aku tidak akan membunuhmu. Aku akan memenjarakanmu, membuatmu menyaksikan wanita-wanitamu memanggilku Tuan. Pada saat itu, aku akan melatih mereka dengan sungguh-sungguh tepat di depanmu. Fang Han mengeluarkan raungan tajam yang mengguncang langit. Pada saat itu, sikapnya seperti iblis suci kuno yang sangat jahat. Astaga, Fang Han bahkan bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Meskipun tujuannya untuk menyerang Tuan Muda Chunan, itu tetap terlalu jahat. Feng Yaoguang mendengarkan, wajahnya sedikit memerah. Namun Fang Qingsui tetap tanpa ekspresi, hatinya tenang,
menatap Fang Han dengan tatapan penuh penghargaan. Kau mencari kematian. Tuan Muda Chunan akhirnya tak tahan lagi. Dengan cengkeraman kelima jarinya, ia menyelimuti Fang Han. Sebuah telapak tangan raksasa muncul di udara, melesat sekali, dan tiba di hadapan Fang Han, hampir mengabaikan jarak ruang, seolah-olah memperpendek ruang itu sendiri. Hal itu memberi Fang Han perasaan bahwa tidak peduli seberapa jauh jaraknya, serangan dari Tuan Muda Chunan ini dapat dengan mudah mengenainya. Seni langit agung milik Tuan Muda Chunan telah dikembangkan hingga batas maksimalnya, mencapai tingkat yang sangat tinggi. Itu tidak sebanding dengan kemampuan ilahi Fang Han yang masih setengah matang. Karena itu, ketika dilepaskan, ia mengguncang langit dan bumi. Tangan langit menyerang, tidak memberi ruang untuk melarikan diri atau menghindar. Pada kenyataannya, begitu kultivasi seseorang mencapai alam rahasia panjang umur, yang memungkinkan mereka untuk memurnikan ki yang murni, membuka gerbang alam abadi, dan memperoleh hukum alam abadi, semua kemampuan ilahi mereka mengalami transformasi, meningkat secara langsung. Kekuatan mereka menjadi 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Kemampuan ilahi terikat kehidupan inti Fang Han, seni 5 elemen agung, juga dikenal sebagai kemampuan ilahi. Namun, meskipun ia kini hanya berjarak sehelai rambut saja, hanya sedikit lagi dari menembus alam rahasia panjang umur, ia belum berhasil menembusnya. Oleh karena itu, kekuatan kemampuan ilahinya sendiri masih terbatas, tidak mampu menembus batasan 100 juta tenaga kuda yang berpacu kencang. Oleh karena itu, ketika tangan langit milik Tuan Muda Chunan datang membunuh ke arahnya, Fang Han tidak menggunakan citra Dharma langit dan bumi kelahirannya untuk berbenturan langsung. Citra Dharma langit dan bumi kelahirannya saat ini dapat membunuh ahli manapun di tingkat pertama alam rahasia keabadian, alam keabadian berlimpah. Namun, masih ada kesenjangan yang signifikan dibandingkan dengan karakter-karakter tanpa hukum di tingkat kedua, tubuh abadi. Perlu diketahui bahwa kekuatan, kecepatan, potensi berbagai kondensasi ki asal, dan daya tahan terhadap pukulan antara tingkat pertama dan kedua alam rahasia panjang umur lebih dari 10 kali lipat. Terutama daya tahan terhadap pukulan, bukan hanya 10 kali lipat, tetapi praktis 100 kali lipat. Namun, Fang Han kini memiliki banyak harta karun sihir. Dia baru saja memurnikan pagoda 8 divisi, mengubah 9 raksasa abadi menjadi harta karun terikat kehidupannya. Terlebih lagi, dengan pedang petir kekacauan besar dan diagram mata air kuning yang melindungi tubuhnya, dia tidak takut dengan kehebatan Tuan Muda Chunan. Menghadapi tangan langit, dia meraung, "Kakak senior, jangan bergerak. Biarkan aku menghadapi Tuan Muda Chunan ini dan melihat seberapa kuat dia. Aku berniat menggunakan tekanannya untuk menembus alam rahasia keabadian." Saat ini Fang Han tidak kekurangan ki asal, yang kurang darinya adalah penyempurnaan jiwanya hingga puncak tertinggi, momen ketika kehidupan mencapai titik paling intensnya. Kemudian, dia akan mampu menembus ke alam rahasia keabadian. Oleh karena itu, dia ingin menggunakan Tuan Muda Chunan sebagai batu asah, batu loncatan untuk terobosan pribadinya. Terlebih lagi, jika ia berhasil menembus alam raksasa abadi saat bertarung melawan Tuan Muda Chunan, itu juga akan menjadi pukulan telak bagi Tuan Muda Chunan. Hal itu akan menanamkan dalam pertahanan mental lawannya takdir mitos dirinya sendiri yang semakin kuat semakin banyak ia bertarung, hingga menjadi tak terkalahkan. Pagoda 8 divisi. Fang Han mengayunkan telapak tangannya, langsung menyerang dengan telapak tangan untuk berbenturan langsung dengan tangan langit. Telapak tangan ini, ketika diayunkan, memadatkan 9 kekuatan menjadi bentuk naga. Bentuk naga ini bukanlah ilusi belaka, melainkan wujud nyata. Setiap bentuk naga memiliki kekuatan 100 juta kuda yang sedang berlari kencang. Dengan satu telapak tangan, dia melepaskan kekuatan 900 juta kuda yang sedang berlari kencang. Ini bukanlah kekuatannya sendiri, melainkan kekuatan 9 raksasa abadi di dalam pagoda 8 divisi yang dipinjamnya. Kini, 9 raksasa abadi itu setara dengan klonnya, harta karun terikat kehidupannya, bahkan lengannya. Ketika kedua kekuatan itu bertabrakan, Fang Han merasakan tubuhnya berderak dan mengerang, dan citra Dharma langit dan bumi kelahirannya terasa agak sesak napas. Di dalam pagoda 8 divisi, ke-9 raksasa abadi itu gemetar secara bersamaan, masing-masing mengalami luka ringan dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Namun, terkena pukulan Fang Han, tangan langit milik Tuan Muda Chunan juga terlempar ke samping. Berdiri di udara, tubuhnya sedikit bergetar, jelas terkejut oleh kekuatan Fang Han. Seorang ahli dengan tubuh abadi memang sangat tangguh. Hati Fang Han bergetar. Kekuatan Tuan Muda Chunan ini lebih besar daripada Baliming dan Chirong Tian. Bagus, sangat bagus. Kau, seekor semut, hanya sosok kecil di hadapan kemampuan ilahi. Alam ini sebenarnya mampu menangkis tangan langitku. Hanya untuk ini saja, kau bisa berbangga. Tapi kau ingin menerobos? Pergilah dan meneroboslah di jalan menuju mata air kuning. Aku akan mengantarmu. Bahkan jika Fang Qingshui ada di hadapannya, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Tuan Muda Chunan menatap Fang Han dengan dingin, lalu ke Fang Qingshui dan Feng Yaoguang. Kalian berdua,
Hari ini kalian berdua akan dimasukkan ke dalam haremku sebagai selirku. Tidak perlu ragu. Mungkin aku, Tuan Muda Chunan, sudah lama tidak bertindak, sehingga banyak orang tidak mengetahui kekuatan sejatiku. Adikku, meskipun dia belum mencapai alam rahasia panjang umur, kau tentu tidak bisa mengalahkannya. Aku tidak akan ikut campur. Wajah Fang Qingsui tetap tanpa ekspresi. Kau harus menjadi batu loncatan penting dalam perjalanan kultivasinya. Inilah takdirmu. Mungkin kau adalah seorang jenius yang sangat berbakat, tetapi nasibmu telah ditentukan. Kau adalah objek yang akan diinjak-injak dalam perjalanan kultivasi adikku. Dia akan menginjak mayat dan harga dirimu, maju tanpa hambatan. Suara Fang Qingsui semakin lantang, bergema di antara langit dan bumi, seolah-olah takdir kuno sedang mengungkapkan keajaibannya kepada dunia. Sebenarnya, dia sudah bertindak secara diam-diam, menggunakan kekuatan seni takdir kecil untuk menyusup ke pikiran Tuan Muda Chunan. Teknik kultivasi seni takdir kecil tidak pernah disebarluaskan. Itu adalah seni rahasia. Bahkan seseorang yang berpengetahuan luas seperti Yan pun tidak mengetahuinya. Meskipun Tuan Muda Chunan berilmu dan berpengetahuan luas, dia juga tidak mengetahui sihir Taois misterius yang terkait dengan seni takdir agung yang menempati peringkat pertama di antara 3.000 Dao Agung. Namun, pikirannya sangat mistis dan sepertinya merasakan sesuatu. Fang Qingsui, apakah kau ingin menggoyahkan pikiranku? Itu sia-sia. Pikiranku tak terkalahkan. Tuan Muda Chunan tetap tak bergerak, cahaya bintang berkelap-kelip di tubuhnya. Kau bilang aku hanyalah batu loncatan dalam pengembangan dirinya. Aku tak punya apa-apa untuk dikatakan, jadi aku hanya bisa menggunakan fakta untuk memberitahumu. Matilah. Saat sedang berbicara, Tuan Muda Chunan tiba-tiba menyerang lagi. Serangan ini bahkan lebih dahsyat dari sebelumnya. Di langit, 9 tangan langit benar-benar muncul, meliputi langit dan bumi, mencengkeram dengan kuat. Setiap tangan langit mewujudkan cakrawala biru di dalamnya, memancarkan daya hisap yang kuat yang menarik tubuh Fang Han langsung ke arah tangan langit. Serangan ini 9 kali lebih kuat dari serangan sebelumnya. Jelas sekali, dia bermaksud membunuh Fang Han dengan satu serangan saja. Tubuh Fang Han bergerak, dan pedang petir kekacauan besar sudah berada di tangannya. 9 raksasa abadi di dalam pagoda 8 divisi di tubuhnya terus-menerus menyalurkan ki yang murni ke dalamnya. Dengan gerakan santai pedang petir kekacauan besar ini, untaian ki kekacauan muncul di atasnya. Dengan aliran santai, petir yang tak terhitung jumlahnya meletus. Guntur ilahi kekacauan yang dahsyat ini langsung menghancurkan tangan langit hingga berkeping-keping. Kini, pedang petir kekacauan agung itu benar-benar dapat dikatakan sedang menunjukkan kekuatannya, karena bukan Fang Han yang mengaktifkannya, melainkan 9 raksasa abadi yang mengaktifkannya secara bersama-sama. Seberapa menakutkankah jika 9 raksasa abadi bersama-sama mengaktifkan pedang petir kekacauan yang dahsyat? Jika mereka adalah 9 raksasa biasa, dengan kultivasi Tuan Muda Chunan, dia masih bisa mengalahkan mereka satu persatu, membunuh mereka, atau mengusir mereka. Tetapi sekarang, 9 raksasa abadi telah menjadi roh artefak, tubuh dari harta karun sihir. Terhubung bersama, mereka tak terkalahkan. Kecuali pagoda 8 divisi hancur, mustahil untuk memusnahkan mereka. Mendesis, pedang petir kekacauan yang dahsyat menebas. Fang Qingsui juga mengamati. Pertama, dia mengamati kelemahan Tuan Muda Chunan. Artefak Dao tingkat tinggi dapat menentukan kemenangan atau kekalahan. Kekuatan artefak Dao tingkat tinggi adalah sesuatu yang bahkan diandalkan oleh seorang ahli seperti Feng Baiyu. Apalagi jika tokoh-tokoh setingkat Fang Han dan Tuan Muda Chunan ikut berperan? Ini sebenarnya artefak Dao tingkat tinggi. Tangan langit Tuan Muda Chunan seketika terkoyak, dan dia terkejut. Cahaya pedang dari pedang petir kekacauan agung melesat keluar, langsung menebas ke depannya. Namun, pada saat ini, ruang di hadapannya berputar, menciptakan lapisan demi lapisan riak. Pedang Fang Han justru menebas udara kosong. Mau menggunakan kekuatan ranjang naga Kaisar Bintang untuk menghadapiku? Tidakkah kau tahu aku punya pengalaman menghadapi Shu Xiwi? Aku sekarang telah menguasai seni takdir kecil. Kau ingin menggunakan kekuatan lipat ruang ranjang naga Kaisar Bintang untuk menghadapiku? Bagaimana mungkin? Pedang Fang Han meleset, tetapi dia tidak panik. Sebaliknya, semangatnya semakin membara. Diam-diam menggunakan seni takdir kecil, dia telah mengunci posisi Tuan Muda Chunan. Bahkan para ahli dengan tubuh abadi pun tidak memiliki kemampuan ilahi untuk memanipulasi kekuatan ruang, tetapi mereka dapat mencapainya dengan mengandalkan artefak Dao tingkat tinggi. Namun, jika mereka bertemu dengan seorang ahli sejati yang memahami aturan spasial, sosok di tingkat ketiga alam rahasia keabadian, mereka akan sepenuhnya ditekan. Kekuatan seorang ahli yang memahami aturan spasial sungguh tak terbayangkan. Mereka dapat dengan mudah merobek ruang hampa, melakukan teleportasi, menekan kekuatan spasial artefak Dao apapun, dan bahkan menciptakan labirin spasial, menyebabkan artefak Dao tersesat di dalamnya. Fang Han tentu saja tidak memiliki kemampuan seperti itu, tetapi seni takdir kecil yang dia kembangkan dapat menembus semua aturan.
Bahkan jika Tuan Muda Chunan bersembunyi lagi, itu akan sia-sia. Jembatan ketidakberdayaan. Lintasi kehampaan. Pedang petir kekacauan yang dahsyat, tebas. Ketika pedangnya meleset, Fang Han sekali lagi mengerahkan kekuatan 9 raksasa abadi, menyalurkan ki asal yang murni ke jembatan ketidakberdayaan. Tubuhnya lenyap dalam sekejap. Saat berikutnya ia muncul, ia sudah berada di hadapan Tuan Muda Chunan. Tuan Muda Chunan baru saja muncul dari bagian lain dari kehampaan, tetapi kemudian, kehampaan itu bergetar. Sebuah jembatan batu kuno, yang menyimpan bekas-bekas sejarah dan perubahan zaman, berguncang dari sampingnya. Fang Han berdiri di atas jembatan batu itu, seperti dewa langit yang turun, dan menebas dengan pedangnya. Untuk pedang ini, Fang Han membakar 1 juta pil yang murni. Lagi pula, dia sekarang memiliki banyak pil yang murni. Dari 43 murid inti emas Aula Biduk dan Wang Fulong, ia telah memperoleh lebih dari 10 juta pil obat. Meskipun ia telah menggunakan cukup banyak, hanya menyisakan lebih dari 9 juta, setelah menaklukkan leluhur tanpa wujud, ia memperoleh 8 juta lagi. Setelah menaklukkan leluhur langit terbang, leluhur Tiangang, bayangan biru, dan Luo Shui Bei, ia memperoleh sejumlah besar pil yang murni dari mereka. Masing-masing dari mereka memiliki lebih dari 10 juta. Sekarang, tidak termasuk yang ada di dalam labu transformasi naga, Fang Han memiliki lebih dari 50 juta pil yang murni. Dia bisa mengonsumsinya dengan bebas. Pedang petir raksasa itu menebas ke bawah, langsung membelah Tuan Muda Chunan menjadi 2. Tubuh Tuan Muda yang mulia ini diserang oleh Fang Han. Serangan mendadak itu berhasil. Bahkan jika kau telah mengembangkan tubuh abadi, pedang petir kekacauan agungku adalah artefak Dao tingkat tinggi yang memiliki kekuatan dunia. Saat mengenai tubuhmu, petir ilahi kekacauan agung dan kekuatan dunia yang terkandung di dalamnya akan merusak fondasi tubuh abadimu, melukai ki asalmu dengan parah. Ini adalah serangan yang telah dipersiapkan Fang Han dengan matang, sebuah serangan yang telah direncanakan sejak lama. Dengan memanfaatkan pagoda 8 divisi, jembatan ketidakberdayaan, pedang petir kekacauan besar, dan puncaknya, dengan citra Dharma langit dan bumi natal, dan tubuhnya yang gagah, ia memang mencapai efek yang mengejutkan. Tuan Muda Chunan langsung terbelah menjadi 2. Setelah berhasil melancarkan serangan ini, Fang Han merasa menang dalam hatinya. Dia tahu bahwa meskipun lawannya memiliki tubuh abadi, dia telah menderita kerusakan yang signifikan. Serangan pedang ini setidaknya telah memutus 1000 tahun umur Tuan Muda Chunan. Benar saja, kedua bagian tubuh Tuan Muda Chunan menyerupai gumpalan arus udara, seperti sisa-sisa dewa iblis kuno, menggeliat dan memancarkan gelombang aura jahat. Raungan dan lolongan marah keluar darinya. Kau berani melukaiku, Tuan Muda? Semut kecil dari alam rahasia kemampuan ilahi benar-benar berhasil melukaiku, Tuan Muda? Kau mencari kematianmu sendiri. Tuan Muda belum menunjukkan kekuatannya, dan kau menganggapku seperti kucing sakit. Kau celaka, mengerti? Mulai sekarang, tak seorang pun di langit atau bumi akan mampu menyelamatkanmu. Di tengah raungan yang dahsyat, tubuh Tuan Muda Chunan, yang tadinya terbelah menjadi 2, justru menyatu kembali. Tubuhnya bahkan tumbuh lebih tinggi dan lebih besar dari sebelumnya.